mengejarmu sampai kau paham. Serang, lancang sekali kau. Sejak kapan pelayan keluarga Su bisa merundung majikan mereka? King Nona King Luo. Suki, kau tak bisa membedakan majikan dan pelayan ini adalah pembangkangan. Jika ada lain kali, kau akan mati. Enya. Astaga. Jadi ini putriku yang berharga. Parasnya sungguh memikat. Mungil elok dengan kulit sehalus Jiop. Ia benar-benar memesona. Katakan padaku, haruskah aku sebagai ayahnya ikut bersujud kepadanya juga? Bawa kembali obat ini kepada tetua keempat. Jangan sampai ku dengar kau mencuri dan berkeliaran di kediaman ini lagi. Aku tidak mencuri apapun. Sudah jelas mereka menjebakku untuk merundungku. Diam. Ibuku menghilang demi mencarikan obat untukmu. Dan kau membuat seluruh klan meludahiku. Mencaciku tepat di depan wajahku. Menghinaku karena memiliki ayah seorang pencuri. Jika mereka merundung dan menghinamu, itu karena kau layak menerimanya. Kau takkan pernah tahu apa yang kuhadapi di keluarga Su. Usai ibu menghilang, para tetua terus-menerus menyokong cabang sampingan untuk menentangku. Aku berkultivasi siang dan malam demi mempertahankan statusku sebagai putri sulung yang sah. Namun kau, selain terus-menerus menyusahkanku, apa yang pernah kau lakukan untukku? Dantian pemilik tubuh aslinya telah rusak. Istrinya Suwan pergi mencari obat untuknya dan tidak pernah kembali. Namun ia tetap lemah dan kecanduan alkohol. Membiarkan Su King Luo menghadapi segalanya. Sendirian di usia yang begitu muda. Karena aku telah mengambil alih tubuh ini. Aku berutang padanya. Mulai sekarang aku harus menjaganya baik-baik. Selamat Inang. Anda telah menerima item dari putri angkat Anda. Berhasil terikat dengan sistem ayah bijak putri berbakti. Basis kultivasi yang diperoleh putri angkat Anda akan dikembalikan kepada Anda 10 kali lipat. Nilai item yang dihadiahkan kepada putri angkat akan dikembalikan kepada Inang 10 kali lipat. Rekan transmigratorku, kau tidak membohongiku. Sistemku akhirnya tiba. Harap diperhatikan. Afinitas ayah anak ini minus 99. Jika tingkat afinitas tetap negatif setelah 7 hari, tubuh Inang akan memendek secara acak 10 cm. Acak berarti Berpura-pura bodoh di hadapanku. Tak ada gunanya. Peringatanku padamu. Jika kau sampai mempermalukan dirimu sendiri lagi, jangan salahkan aku jika pedangku tak lagi mengenal belas kasihan. sekarang aku akan mengembalikan pil obat ini kepada putriku tercinta. Aku menyerahkannya kembali. Bukankah ini terhitung sebagai hadiah? Tunggu. King Luo. Ayahanda tidak bisa menerima pil ini. Sebagai seorang ayah, reputasiku sudah hancur lebur. Tidak masalah jika mereka mencelaku. Namun Ananda tidak boleh mengabaikan kultivasimu. Masalah apa lagi yang ia perbuat sekarang? Meski ia tidak mencurinya. Mengingat watak aslinya. Bukankah seharusnya ia menukarnya dengan arak? Jika kau tak punya harga diri, untuk apa berpura-pura? Aku tahu kau hanya berusaha menjilatku. Kau takut begitu aku bergabung dengan sekte King Yun. Takkan ada lagi yang melindungimu di rumah ini. Lalu kau akan diusir dari keluarga Su begitu. Mengambil hati. Ayahanda. Belum sampai pada titik di mana harus mengandalkan putriku sendiri. Sedangkan untukmu, jangan biarkan prasangka membutakanmu. Jangan samakan aku dengan pengecut tak tahu malu itu. Kau sungguh pengecut tak tahu diri. Apa urusannya denganku? Walau aku bergabung dengan sekte King Yun, aku tak akan meninggalkanmu. Namun kumohon tahu dirilah. Dan jangan menyusahkanku lagi. Selamat Inang, Anda telah menyelesaikan pemberian hadiah. Menghadiahkan 3 pil pembersih fondasi kelas rendah. Pengembalian pengganda kritis 10 bintang. Menerima item 1 pil sumsum abadi tingkat 4 kelas atas. Menurut sistem, semakin rendah tingkat afinita selama fase pemula, semakin kuat serangan kritikalnya. Maka serangan kritikal 10 lipatku.
pasti sudah mencapai batas maksimal. Sistem, tunjukkan padaku tingkat afinitas saat ini dengan Su Qingluo. Subjek terikat Su Qingluo. Kultivasi pemurnian Qi tingkat 6. Tingkat afinitas negatif 95. Penilaian jenius berbakat yang terbebani oleh ayah tak berguna. Menyedihkan. Ibu. Ia menunjukkan sedikit martabat hari ini. Tak lagi sepayah sebelumnya. Namun dantian miliknya hancur, ia hanyalah seorang pria cacat. Aku menuju ketidakpastian. Sementara keluarga Su penuh dengan kelicikan. Tanpa kehadiranku, berapa lama mereka akan bersabar menghadapinya? Kawanku. Dirimu. Dengan nasib istri yang tak menentu. Dan putrimu yang terus-menerus dirundung. Namun kau malah minum hingga mati. Sungguh pengecut tak tahu malu. Ananda putriku. Tunggulah ayahanda. Begitu kekuatanku telah cukup mumpuni. Segala penderitaan yang kau alami, ayahanda akan kubalas 10 kali lipat. Kamar Limbo. Pil sumsum abadi ini benar-benar benda ajaib. Ternyata benda ini mampu memulihkan dantianku yang telah layu. Tidak. Ini bukan sekadar pemulihan, melainkan lebih menyerupai sebuah transformasi. Dasar bocah nakal. Sudah kuduga pencurian dari gudang harta itu adalah perbuatanmu. Ketua keempat Anda boleh memakan apa saja, namun Anda tidak boleh bicara sembarangan. Kau masih berani membantah? Bagaimana mungkin seseorang dengan dantian yang hancur masih bisa berkultivasi? Kau pasti telah mencuri dan menelan pil dari gudang harta. Wanita tua itu mendekati akhir hayatnya, dan ia sangat putus asa mencari kambing hitam. Ia telah berkali-kali mencoba memaksa Qingluo menjadi selir bagi penguasa sejati Jinhuang dari sekte Qingyun, hanya demi menukarnya dengan pil perpanjang usia. Begitu pemilik aslinya menolak, ia menyasarnya dengan berbagai cara. Ketua keempat, bagaimanapun kita adalah keluarga. Mari bicarakan ini dengan baik-baik. Tikus pencuri licik sepertimu merasa layak berbicara denganku karena kau menolak mengaku. Maka hari ini aku sendiri yang akan membersihkan kekacauan demi kepala klan dan menyingkirkan hama sepertimu dari keluarga Su. Ketua keempat, bahkan jika Anda membunuhku, Anda tidak akan pernah mendapatkan Qingluo. Kepala klan dan tetua pertama masih ada. Mereka pasti akan mengungkap kebenaran dan membersihkan namaku. Kebenaran. Pendosa Lin Mou mencuri tanaman obat yang berharga, dan dalam kepanikannya saat melarikan diri kemarahannya meluap, menyebabkan dantiannya pecah hingga merenggut nyawanya. Sebelum mati ia mempercayakan Qingluo ke dalam perawatanku. Katakan padaku, apakah cerita ini cukup? Apakah ada orang di sana? Tolong selamatkan aku. Berteriaklah. Teruslah berteriak. Aku telah memasang penghalang di sekitar halaman ini. Bahkan jika kau menjerit sampai tenggorokanmu robek, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Sebaiknya kau berhenti meronta. Jangan khawatir. Begitu kau mati, aku akan menyayangi Qingluo seolah ia adalah putri kandungku sendiri. Selamat Inang. Basis kultivasi Su Qingluo telah meningkat ke tingkat ke-7 pemurnian Qi. Pengembalian kritis 9 bintang terpicu, memperoleh pembentukan fondasi sempurna. Pembentukan fondasi terbagi menjadi 4 tingkatan. Pembentukan fondasi tingkat tinggi sudah termasuk satu di antara 10.000. Tak disangka aku mencapai pembentukan fondasi sempurna. Putriku, sebagai ayah-ayahanda sangat mencintaimu.
Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kau dari pemurnian Ki tingkat pertama langsung menerobos ke pembentukan fondasi sempurna? Ini mustahil. Tetua keempat kita baru saja berbincang dengan menyenangkan. Mengapa Anda begitu terburu-buru ingin pergi? Mungkinkah kau telah menyembunyikan basis kultivasimu selama ini? Lin Mo, siapa kau sebenarnya? Apa yang hendak kau lakukan? Tolong seseorang datanglah. Tetua keempat, ingatan Anda benar-benar sependek ingatan bangsawan. Bukankah baru saja Anda katakan bahwa Anda sendiri yang memasang penghalang ini? Bahkan jika Anda berteriak hingga tenggorokan pecah, tidak akan ada yang datang menyelamatkan. Jadi Andalah yang ingin merebut putriku. Tuan ini salah paham. Salah paham yang besar. Tuan, kita semua adalah keluarga. Tidak bisakah kita membicarakan ini baik-baik? Sebagai keluarga kita, seharusnya saling menyayangi, bukan? Benar. Sayang kepalamu. Marga Kulin dan Marga Andasu. Anda pikir Anda layak disejajarkan denganku? Kau. Lin Mo, tenanglah. Aku sudah menjodohkan Su Qinglu kepada penguasa sejati Jin Yuan sebagai istrinya. Ia adalah penguasa sejati inti emas, jauh di atas tahap pembentukan fondasi. Lagi pula Su Qinglu bahkan bukan putri kandungmu. Ia memiliki akar spiritual yin mendalam yang langka. Melakukan kultivasi ganda dengan sang penguasa sejati akan meningkatkan kultivasi penguasa sejati. Begitu sang penguasa sejati merasa senang, mana mungkin kau akan kekurangan pusaka langka dan artefak berharga di masa depan. Hadiah masa depan katamu. Beraninya Anda menjual putriku yang berharga pada binatang buas semacam itu. Anda layak menebusnya dengan nyawa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dan Tianmu rusak. Kultivasimu telah mencapai batas di tahap pembentukan fondasi. Penguasa sejati Jing Xuan. Ia dapat membantumu mewujudkan impian inti emasmu. Itu yang kau sebut mewujudkan impian. Jing Xuan baru berkultivasi selama 1 abad lebih sedikit. Namun ia telah memiliki lebih dari selusin pasangan. Ia hanya menikahi mereka secara status, tetapi memperlakukan mereka sebagai wadah manusia untuk kultivasinya sendiri. Jika tidak, bagaimana mungkin ranah keparat ini bisa meningkat? Pinggahlah ke neraka. The film was translated by Ann Media. Harta-harta ini pasti semuanya milik keluarga Su. Jika aku berikan kepada King Lu secara gegabah, aku khawatir itu hanya akan mengundang bencana. Benda ini bagaimanapun tidak tampak seperti benda biasa. Baru saja ia nyaris menebas kepalaku. Jika aku berikan benda ini kepada King Lu, aku akan mendapat keberuntungan besar. Berguna. Boleh masuk ke aula leluhur untuk ikut berdiskusi. Berbau alkohol sungguh memalukan. Segera keluar dari sini. Jangan mencemari area aula leluhur. Apa yang kau lakukan di sini? Urusan klan, bukanlah urusanmu. Aku memiliki seorang kawan karib. Mendengar Ananda akan berkultivasi di Sekte Qingyun. Ia mempercayakan padaku untuk memberikan ini padamu. Menurut ayahanda, cincin ini cukup indah. Sangat cocok untukmu. Ambillah. Ia selalu menghindari acara-acara semacam ini. Tak kusangka ia berani menanggung cemoohan klan hanya untuk datang kemari hari ini. Mungkinkah ia benar-benar datang hanya untuk memberikan ini padaku? Aku tidak akan menerima pemberian orang lain secara cuma-cuma. Di mana kawanmu? Aku ingin berterima kasih kepadanya secara langsung. Jangan bertanya. Ambil saja benda ini. Ia tidak ingin mengungkapkan namanya. Dirimu.
Kau akan pergi berkultivasi ke Sekte Qingyun. Kau harus memusatkan seluruh energimu pada pelatihanmu. Segala urusan sepele lainnya tidak perlu kau pusingkan. Target pengikatan Suking Luo. Basis kultivasi tahap pemurnian Ki lapis ke-7. Tingkat afinitas -80. Selamat kepada Inang karena telah menyelesaikan pemberian hadiah. Menghadiahkan 1 cincin kuno Kaisar Pedang. Menghadiahkan 1 cincin kuno Kaisar Pedang. Pengembalian serangan kritis tingkat 8 bintang. Memperoleh item cincin suci pedang abadi. Itu kemenangan besar. Cincin ini benar-benar bukan benda biasa. Tadi malam, tablet jiwa tetua keempat tiba-tiba hancur. Telah dikonfirmasi bahwa jiwa tetua keempat telah lenyap. Bagaimana mungkin hal ini The film terjadi? was translated and Pasti dia, pasti Linmo. narrated by M Media. Gudang harta dirampok 2 hari yang lalu. Tetua keempat berkata, beliau akan menginterogasi Linmo secara pribadi. Pasti Linmo yang telah membunuh tetua keempat. Suki, omong kosong apa yang kau bicarakan itu? Hanya dia memangnya dia punya kemampuan apa? Tepat sekali. Linmo hanyalah sampah tak berguna di tahap pertama pemurnian Ki. Tetua keempat bisa meremukannya hanya dengan 1 jari. Aku bersumpah, tadi malam aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tetua keempat memasuki paviliun samping. Linmo tinggal di paviliun samping itu. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Suki, jaga lisanmu. Ayahku. Basis kultivasinya hanya berada di lapis pertama pemurnian Ki. Bagaimana mungkin ia bisa membunuh seorang kultivator pembentukan fondasi? Pasti sebelum Nyonya menghilang, beliau meninggalkan pusaka rahasia pembunuh kultivator tingkat lebih tinggi. Pencuri itu pasti memanfaatkan kesempatan untuk serangan mendadak dan membunuh tetua keempat. Diam. Budak sialan ini telah berkali-kali memfitnah orang tuaku. Kau cari mati. Dia hanyalah seorang pecundang yang menumpang hidup pada keluarga Su dengan menjadi benalu. Nona King Luo, sadarlah, Linmo bukanlah ayah kandungmu. Tidak perlu bagimu untuk melawan seluruh keluarga Su demi pecundang seperti itu. Selain itu, Linmo yang tidak berguna ini tidak membawa apapun kecuali aib bagi keluarga Su. Bahkan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembunuhan, mempertahankan orang semacam itu di keluarga Su. Aku hanya kebetulan kehilangan pijakan. Dan orang ini tampaknya telah tawas. Jangan takut. Di kediaman ini, yang lemah akan selalu ditindas. Ia telah memprovokasimu berkali-kali. Jika ia tidak mati di rumah ini, kita akan selamanya diinjak-injak. Suking Luo, apa maksud semua ini? Suki hanyalah pelayan bermarga luar yang menggunakan marga Su. Namun ia berulang kali melakukan pelanggaran terhadap atasannya. Ia layak mati. Kau, Tunggu. King Luo, kau telah menerobos ke tahap ke-7 pengumpulan Ki. Apa tahap ke-7 pengumpulan Ki? Tahap ke-7. Nona King Luo benar-benar telah melakukan terobosan. Seorang praktisi pengumpulan Ki tahap ke-7 di usia 16 tahun. Begitu King Luo memasuki Sekte Qingyun, ia pasti akan menjadi salah satu murid inti. Ada harapan untuk mencapai inti emas. Jika Nona King Luo menjadi seorang penguasa inti emas, bukankah keluarga Su kita akan bisa melangkah tanpa hambatan di kota Qingyun di masa depan? namun Patriark, meskipun King Luo adalah jenius klan kita, membunuh tanpa sebab adalah kejahatan berat. Membunuh di dalam aula leluhur merupakan bentuk rasa tidak hormat kepada para leluhur kita. Mari kita lakukan ini. Hukum King Luo dengan menyuruhnya menyalin aturan klan sebanyak 100 kali. Dunia kultivasi memang selamanya menjadi tempat yang kuat memangsa yang lemah. Seorang jenius yang muncul dari dalam klan, bersikap sedikit angkuh, bukanlah apa-apa. Selama Sukiwo tidak bodoh, ia pasti akan membimbingnya dengan sekuat tenaga. Kepala klan. Ketua keempat telah menyelidiki Linmo sebelum ia dibunuh. Meski Linmo seorang pria tak berguna, kematian tetua keempat berkaitan erat dengannya. Kematian tetua keempat. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan Linmo. Aku akan meminta para tetua klan untuk terus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jangan kita bahas masalah ini lagi. Namun,
Semuanya silakan bubar. Baik. Linmo, meskipun basis kultivasimu rendah, kau seharusnya bisa melihat bahwa di kota Qingyun ini tidak ada lagi orang yang layak bagi King Luo. Kau adalah ayah tirinya. Masalah pembatasan pertunangan dengan keluarga Xiao seharusnya ditangani olehmu. Memutuskan pertunangan dengan keluarga Xiao. Ya, batalkan saja. Seberapa mempesonakah King Luo? Bagaimana mungkin kita menoleransi orang tak berguna seperti Xiao Yan? Tak peduli seberapa tinggi bakatnya di masa lalu. Itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Kini ia hanyalah orang yang tak berguna. Pernikahan ini tidak boleh menjadi sumber keluh kesah bagi King Luo. Pertunangan ini harus dibatalkan. Keluarga Xiao seorang jenius yang jatuh pembatalan pertunangan. Mengapa ini terdengar sangat familiar? Xiao Yan, si bocah ingusan itu, benar-benar berani melontarkan ucapan angkuh seperti 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jika ia memang benar-benar mampu, ia tidak akan pernah berakhir menjadi bahan ejekan sebagai sampal tidak berguna. Kemana tepatnya aku terdampar? Bukankah ini kiasan klasik dari sebuah pembatalan pertunangan? Kepala klan. Mengenai masalah ini, mungkinkah kita menundanya sejenak dan mendiskusikannya lebih lanjut? Lin Mo, apa maksudmu dengan ini? Jika kau merasa kurang sehat, kau boleh tinggal di kediaman untuk memulihkan diri. Namun perihal pembatalan pertunangan tidak bisa ditunda lagi. Keluarga Xiao belakangan ini membual di mana-mana tentang pertunangan mereka dengan King Luo. Jika kita menunda ini lebih lama lagi, aku khawatir itu akan berdampak buruk bagi reputasi King Luo. Tetua Agung, hanya saja, begini, kita sudah menjanjikan pernikahan itu pada mereka. Terlebih lagi King Luo akan segera meraih kesuksesan besar. Jika Anda menuntut pembatalan pertunangan sekarang, begitu kabar ini tersebar, dan orang-orang di luar tidak mengetahui situasi sebenarnya, bukankah kita hanya akan menjadi bahan tertawaan? Bahan tertawaan? Aku Sukiwo selalu bertindak sesuai kehendakku sendiri. Mengapa aku harus menjelaskan diriku kepada orang luar? King Luo dianugerahi bakat yang tak tertandingi. Ia tidak boleh terbelenggu oleh pernikahan yang keliru. Menghentikan kerugian sekarang adalah satu-satunya jalan masuk akal. Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang menjadi bahan tertawaan? Aku setuju pada pembatalan pertunangan ini. Astaga, ini benar-benar kasus dua orang bodoh yang saling bertemu. Tidakkah kau menyadari arti penting dari seorang jenius yang jatuh dengan marga Xiao? Cukup. King Luo, pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup, janganlah bersikap semaumu. Dahulu, ketika pertunangan ini baru ditetapkan, kau tak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, setelah aku akhirnya berhasil membebaskan diri, kau justru muncul untuk menghentikanku. Atas dasar apa? Diberi hati. Kau benar-benar mencoba merogoh rempela. Kau seharusnya benar-benar berkaca pada dirimu sendiri. Cari cermin. Di kediaman ini, memangnya kau punya hak untuk bicara. King Luo, sebagai ayahmu, ayahanda telah bersalah padamu di masa lalu, dan ayahanda pasti akan menebusnya di masa depan. Namun kau membicarakan pembatalan pertunangan ini seolah-olah itu hanyalah permainan anak-anak. Dalam hidup sebaiknya kita tidak membakar jembatan yang telah ada, agar kita dapat bertemu lagi dalam hubungan yang baik. Membangun afinitas selalu lebih baik daripada memendam dendam. Budi apa yang kuhutang pada keluarga Xiao itu? Bahkan aku belum pernah bertemu Xiao Yan. Pertunangan ini sejak awal dipaksakan oleh keluarga kepadaku. Dengan menolak membiarkanku membatalkannya, bukankah kau justru mendorongku ke dalam lubang api? Linmu, aku akan bicara sejujurnya. Selama bertahun-tahun ini, kau benar-benar telah gagal memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ayah. Pertunangan King Luo seharusnya diputuskan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kepala klan, maksudku adalah, kau tidak boleh melupakan akar asal-usulmu, bukan? Bagaimana jika begini? Kita temui mereka dulu, dan barulah kita bisa mengambil keputusan. Bukankah itu bisa diterima? Melupakan asal-usulku? Kau berani-beraninya mengungkit hal itu? Maksudmu? Meski setelah aku memasuki sekte Qingyun kelak, aku harus tetap berterima kasih padamu, ayah tiriku. Aku. Kau harus ingat, untuk menunjukkan rasa bakti dan terima kasih. Benarkan? Surat pertunangan. Pernikahanku adalah keputusanku sendiri. Aku tidak butuh campur tanganmu. Tidak. Apa maksudnya itu?
Tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu tadi. Jika demikian halnya, besok, aku sendiri yang akan mengunjungi keluarga Xiao secara langsung. Kau membuang-buang waktuku. Bukan kalian semua. Sistem. Periksa tingkat afinitas saat ini. Antara aku dan King Lu. Tingkat afinitas saat ini adalah minus 55. Dia jelas merasa lebih baik terhadapku sekarang. Namun ia tetap bersikap dingin seperti itu. Gadis yang keras kepala namun berhati lembut. Sistem tampilkan dashboard pribadiku. Inang Lin Mo. Bakat akar spiritual 8 elemen. Evaluasi roda kehidupan. Selalu berputar. Dan seseorang tidak boleh menghina kemiskinan ayahnya. Akar spiritual 8 elemen. Bukankah ini hanya bakat tingkat sampah? Beruntung aku saat ini berada di tahap pembentukan fondasi sempurna. Jika tidak hanya memiliki akar 8 elemen, akan sangat memalukan. Karena King Lu bertekad menentukan pernikahannya sendiri. Sebagai seorang ayah yang bertransmigrasi. Dengan kod curang. Bagaimana mungkin aku kalah dari penduduk lokal? Tidak. Malam ini, aku harus pergi dan melihat. Dan kapan Anda akan mengajariku alkimia? Dunia hanya tahu bahwa pengendalian api itu sederhana. Namun sedikit yang mereka tahu bahwa jika dipadukan dengan teknik yang tepat, pengendalian api akan melepaskan kekuatan tertinggi yang mendalam. Apakah bocah ini benar-benar memiliki seorang mentor di sakunya? Putriku sayang, kita benar-benar tidak bisa membatalkan pernikahan ini begitu saja. Jika tidak seandainya ia mengeluarkan kartu, jangan remehkan si miskin itu. Aku tidak akan sanggup menghadapi kombinasi serangan tersebut. Teknik macam apa yang begitu mendalam ini? Pola-pola pada cincin ini hampir identik dengan cincin kuno Kaisar Pedang yang kuberikan kepada putriku tersayang. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Sejak aku menemukan cincin ini, aku menjadi murid tetua dan menghabiskan sepanjang hari berlatih pengendalian api. Kemajuan kultivasiku terhenti. Dan aku jatuh dari posisi jenius tak tertandingi. Yang membuat iri semua orang menjadi bahan tertawaan. Betapa ironisnya. Seseorang tengah memata-mataiku. Jangan menoleh ke sana kemari. Segera kembali ke kamarmu. Tak disangka ada seseorang yang mampu mendeteksi. Tetua dan yang bahkan tidak bisa ditemukan oleh sang leluhur. Basis kultivasi penyusup itu sangat tinggi. Sehingga mereka mungkin bisa mencabut nyawaku dalam sekejap mata. Bahkan dengan pembentukan fondasi sempurna dan penyembunyian sistem milikku, aku masih tetap. Paman Xiao. Perkenalkan ini. Ayahku. Sifatnya memang agak tertutup. Lin Mo. Memberi hormat kepada pemimpin keluarga Xiao. Pria ini benar-benar memiliki aura kenalan lama. Lin Mo. Keluarga Lin. Mungkinkah dia keturunan Kan itu? Orang ini cukup terkenal keburukannya. Para wanita di rumah bordil memperlakukannya seperti sedang melihat ayah mereka sendiri. Keluarga Su mereka seharusnya menjadi klan yang bergengsi. Namun mereka merekrut sampah tingkat pertama pemurnian Ki sebagai menantu. Lihatlah raut wajah tanpa nyali itu. Sungguh menyedihkan. Lancang. Tamu kehormatan telah tiba. Namun kalian di sini saling berbisik. Perilaku macam apa ini? Jika aku tak salah, Saudara Su, Anda datang ke sini hari ini mengenai pertunangan antara putraku dan Nona King Luo, bukan? Sejujurnya, bertahun-tahun yang lalu, pertunangan antara King Luoku dan Tuan Muda Xiao keluarga Anda mungkin agak terburu-buru. Lalu apa menurut pendapat Anda yang tidak dianggap terburu-buru? Pembatalan pertunangan. Hari ini aku di sini untuk membatalkan pertunanganku dengan keluarga Su. Tidak. Menuntut pembatalan pertunangan secara sepihak. Dia jelas-jelas mencoba menampakku di depan umum. Anak muda, kau seusia dengan King Lu kami. Namun basis kultivasimu sama sekali tidak mendekati miliknya. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menuntut pembatalan? Jika ini ingin diajukan, seharusnya keluarga Su yang mengajukannya. Roda kehidupan terus berputar. Jangan merundung pemuda karena kemiskinannya saat ini. Benar-benar resep yang familiar, dan rasa yang juga familiar. Tunggu, ada sesuatu yang salah. Mengapa dia tidak memiliki jakun?
Mungkinkah dia telah melatih? Kitab Bunga Matahari. Qinluoku adalah bakat alami. Di usia 16 tahun, ia sudah berada di tahap ke-7 pemurnian Qi. Jika Tuan Muda Xiao ingin mengejarnya, 30 tahun sepertinya tidak akan cukup. Di antara murid sekte mereka yang mencapai tahap ke-6 pemurnian Qi, sebelum usia 50 tahun, sudah sangat jarang ditemukan. Su Qingluo baru berusia 16 tahun. Namun ia sudah mencapai tahap ke-7. Xiaoyan kami dulu juga merupakan jenius yang tiada tara. Andai kultivasinya tidak mandet, pencapaiannya pasti tidak akan kalah darinya. Jika bukan karena latihan pengendalian api yang tekun, mengapa kultivasiku stagnan? Kalah dari Su Qingluo. Sekawanan pencuri tua merundung keluarga Shao karena lemah. Dulu mereka menghujaniku dengan pujian. Namun sekarang setelah kultivasiku terhenti, mereka membuangku seperti sepatu usang. Aku tidak bisa menerima ini. Benar-benar pengecut. Kau sedang diprovokasi oleh seorang gadis desa belaka di tahap ke-7 pemurnian Qi. Darahmu sudah mendidih. Di wilayah tengah, tahap ke-7 pemurnian Qi di usia 16 tahun hanyalah standar dasar untuk masuk. Para jenius sejati itu seringkali mencapai pembentukan fondasi pada usia 16 atau 17 tahun. Dengan keadaan pikiranmu saat ini, bagaimana kau bisa berharap untuk berkultivasi? Apa? Ini terlalu berlebihan. Kerajaan Shul tidak lebih dari sebutir debu di alam semesta yang luas. Bakat Su Qingluo ini, jika ditempatkan di wilayah tengah, nyaris tidak akan membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte luar. Selama kau mengikuti gurumu dan berkultivasi dengan fokus selama 3 hingga 5 tahun, jangankan Su Qingluo belaka, bahkan mereka yang disebut genis di seluruh kerajaan Shu ini tidak akan lebih dari semut di matamu. Aku akui bahwa saat ini aku lebih rendah daripada Su Qingluo. Tapi hari ini, aku ingin membuat kesepakatan 3 tahun dengannya. Tidak. Dia benar-benar melakukannya. Orang ini mulai memicu pertanda buruk. Perjanjian 3 tahun. Perkembangan plot ini. Persis seperti yang kuduga. Lin Mao, kegilaan macam apa yang merasukimu? Ini adalah pertemuan formal antara dua keluarga. Beraninya kau bertindak begitu sembrono di depan umum. Kegilaan apa ini? Ini adalah wilayah keluarga Xiao. Bukan tempatmu untuk membentakku. Kau, Aku adalah ayah Qingluo. Perjalanan hidupnya tidak pernah menjadi bidak taruhan bagi perhitungan picikmu. Qingluo memiliki jiwa yang teguh. Dan ia tidak ingin terikat oleh pertunangan ini. Aku The film memahaminya. was Tuan Muda Xiao translated ini and sangat ingin narrated membuktikan by dirinya. N-Media. Dan aku juga memahami itu. Namun terlepas dari harga diri masa muda maupun kehormatan keluarga, keduanya tidak seharusnya dibebankan kepada seorang gadis muda, memaksanya untuk The menanggung film segala was konsekuensi. translated and narrated by M-Media. Aku tidak akan membiarkan taruhan ini dilakukan. Jika ada yang berani menggunakan masa depan Qingluoku sebagai alat tawar untuk taruhan mereka, maka mereka akan berhadapan dengan Kulinmu. otoritas yang begitu mendominasi dan teguh. Wawasan yang begitu tajam langsung menusuk ke inti masalah. Betapa kuatnya. Apakah dia benar-benar menantu? Tidak berguna yang rumornya hanya tahu cara minum-minum. Lin Mao, apa yang kau lakukan? Turun ke sini sekarang juga. Tidak bagaimana jika begini. Mari kita tunda taruhan ini selama 3 tahun. Dengan begitu, Qingluo kami juga dapat fokus pada kultivasinya di sekte Qingyun. Jika Tuan Muda Xiao di sini memang benar-benar mampu, ia juga bisa membuktikan dirinya. Pada saat itu, mereka dapat menyelesaikannya di antara mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian semua? Target terikat Su Qingluo. Tingkat afinitas minus 35. Jauh lebih baik. Putriku sayang, ayah butuh afinitas yang jauh lebih banyak dari itu. 3 tahun. Penundaan selama 3 tahun. Kau membiarkan seorang sampah di tahap pertama pemurnian Qi bertindak begitu lancang di hadapanku. Su Qingluo, apa kau benar-benar mengira keluarga Xiaoku adalah kesemek lunak yang bisa diperas sesuka hati? Kurang ajar, turun ke sini. Hanya seorang. Sampah di tahap pertama pemurnian Qi. Berani bertindak begitu lancang di sini. Apakah keluarga Shaoku sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Kau mencari mati. Xiaoyan, kau bukan tandinganku. Minggirlah. Semua orang di kota Qingyun tahu. Ayahmu adalah sampah. Tapi menurut pandanganku, kau pun mungkin bukan jenius sejati. Apa yang terjadi? Bukankah dia orang cacat? Bagaimana mungkin ia tetap tak terluka oleh energi pedangku? Aura ini sangat familiar. Gawat. Orang ini adalah orang dari semalam yang menyelidiki kekuatanku dan kekuatanmu.
Itu mustahil. Dia hanya berada di tahap pertama pemurnian Qi. Si sampah yang terkenal dari keluarga Su. Bagaimana mungkin dia bisa menyelidiki kekuatan sejatimu? Bodoh. Beberapa ahli hebat suka berpura-pura bodoh untuk menangkap mangsa mereka. Apakah mereka menunjukkan basis kultivasi mereka? Sepenuhnya terserah keinginan mereka. Aura abadi orang ini sangatlah alami. Dia mungkin saja seorang ahli pemutusan roh yang kuat. Tidak. Mungkin bahkan lebih kuat lagi. Dia lebih kuat dari seorang ahli pemutusan roh. Mungkinkah dia adalah sosok tertinggi integrasi Dao? Tuan Muda Xiao. Apa pendapatmu tentang usulanku? Ini buruk. Dia terus menatap. Cincin di jarimu sedari tadi. Dia jelas-jelas telah menemukanku. Orang semacam itu tentu tidak sesederhana kelihatannya. Kau tidak boleh menentang kehendaknya. Dan kau pastinya tidak boleh menyinggungnya. Dengarkan dia. Setujui saja untuk saat ini. Xiaoyan, hamba tunduk pada penilaian Senior Lin. Senior Lin, omong kosong apa yang dia bicarakan? Xiaoyanku memiliki watak yang berapi-api, menolak untuk tunduk kepada siapapun. Apa yang terjadi hari ini? Tuan Muda Xiao. Tidak perlu formalitas seperti itu. Silakan berdirilah. Dengan jari jemari selembut tunas muda dan kulit sehalus giok, tekstur ini bukanlah apa yang seharusnya dimiliki seorang pemuda. Ananda putriku, tunanganmu ternyata seorang gadis yang menyamar sebagai pria. Menarik sekali. Aku harus mencari kesempatan untuk menyelidiki hal ini hingga tuntas. Mari kita lihat apa yang keluarga Xiao benar-benar rencanakan. Tuan Muda Xiao, perselisihanmu dengan King Luo tadi hanyalah sebuah gejolak impulsif masa muda semata. Namun jalan kultivasi itu panjang. Hanya mengandalkan dorongan sesaat seperti itu takkan membawamu kemanapun. Lagi pula, kalian berdua pun tidak seharusnya merasa terbelenggu oleh pertunangan ini. 3 tahun dari sekarang, saat King Lu telah mencapai kemajuan dalam kultivasinya, dan Tuan Muda Xiao telah cukup membuktikan kekuatannya sendiri. Pada saat itulah, kita akan biarkan mereka berdua memutuskan sendiri. Apakah takdir mereka ini akan berlanjut atau berakhir? Semuanya akan diserahkan sepenuhnya pada hati mereka masing-masing. Dengan cara ini, kita menjaga martabat keluarga Xiao, melindungi King Lu, dan tidak menghambat kultivasi anak-anak ini. Bukankah usulanku jauh lebih pantas daripada membiarkan semua orang di sini berdebat hingga wajah mereka memerah dan menjadi musuh bebuyutan? Mengingat sikapnya yang luhur, dia pasti keturunan keluarga Lin. Hanya dengan beberapa patah kata, ia telah meredakan konflik itu dengan mudah. Sayang sekali basis kultivasinya begitu rendah. Aku khawatir dia tidak akan pernah mencapai sesuatu yang besar. Karena Xiaoyan bersedia, maka mari kita anggap masalah ini selesai. Bagaimana menurut Anda berdua? Aku tidak pernah menyangka si Lin Mo ini, yang biasanya tampak tidak bisa diandalkan, ternyata bisa berguna di saat kritis. Lumayan. Mustahil. Keluarga suku selalu memegang kata-kata mereka. Karena masalah pembatalan sudah diputuskan. Bagaimana bisa kita mengubahnya begitu saja? Ia hanyalah menantu yang numpang hidup di keluarga Su. Tak lain hanyalah sampah. Ia tidak punya hak bicara dalam urusan keluarga suku. Benar-benar rekan setim yang menjadi beban belaka. Setelah akhirnya berhasil meredam amarah keluarga Xiao, wanita tua ini malah melompat keluar dan menyabotas segalanya. Seolah ia takut kekacauan ini belum cukup besar. Lupakan itu. Aku harus menekan masalah ini terlebih dahulu. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya merusak masa depan kultivasi King Lu. Kau. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah pencerahan maksud pedang. Aku telah berlatih pedang dengan gigi selama 100 tahun. Hanya untuk baru bisa menapaki ambang maksud pedang. Gadis muda ini baru berusia 16 tahun. Namun dia sudah meninggalkan tulang tuaku jauh di belakang. Ini wajar saja. Seiring berjalannya waktu, King Luo kami, sangat mungkin ia mencapai tahap transformasi dewa, persis seperti leluhur King Yun. Bahkan jika aku tidak melalaikan kultivasiku, apakah 3 tahun lagi cukup untuk mengejar wanita ini? Apakah itu benar-benar cukup? Su King Luo telah memahami hati kultivator pedang. Serangan balik kritis tingkat 6 bintang, secara otomatis mendapatkan fisik keramat kaisar pedang. Diperoleh secara otomatis. Ya Tuhan. Aku akan segera ketahuan. Semuanya mundur. Jangan ganggu dia. Sedang apa kau berdiri saja di sana? Cepat tarik Lin Mo menjauh.
Makhluk memalukan itu. Ini adalah fisik keramat Kaisar Pedang. Fisik keramat Kaisar Pedang. Dikatakan bahwa hanya sosok tertinggi yang bisa memiliki fisik keramat Kaisar Pedang. Bagaimana mungkin itu muncul pada diri Lin Mo si sampah itu? Ini mustahil. Aku tahu orang ini bukan manusia biasa. Pasti leluhur keluarga Su. Pernah berbuat baik kepada senior ini. Untuk membalas budi, senior sengaja menyamar sebagai menantu yang menumpang. Untuk menasihatinya di dunia fana. Kini setelah fisik keramatnya sempurna, jasanya telah mencapai kesempurnaan. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Ayah, ini adalah ketidakmampuan Ananda. Tadinya aku berharap bisa memulihkan kehormatan keluarga Xiao. Namun sekarang, Lin Mo memiliki fisik Dewa Pedang. Dan Su Qingluo telah memanifestasikan bentuk awal dari niat pedang. Ananda tidak punya apa-apa. Dan hanya membuat keluarga Xiao menjadi bahan tertawaan. Kurangnya ambisi Ananda lah yang telah mengecewakan ayahanda. Siapa senior ini? Ayahku. Mengapa ia bercahaya? The film was translated and narrated by M Media. Mataku bisa buta melihat ini. Maksud pedang yang mewujud. Penyatuan langit dan manusia. Di sudut terpencil kerajaan Shu kita ini. Bakat tiada tara seperti itu, ternyata muncul juga. Ini mustahil. Ia hanya berada di tahap pertama pemurnian Qi. Bagaimana bisa penguasaan teknik pedangnya setinggi ini? Apakah kemampuannya yang dengan mudah menangkis pedangku dan Xiao yang tadi merupakan penguatan dari maksud pedang ini? Lin Mo, apa yang hendak kau lakukan? Tetua Agung. Qingluo adalah putriku Putri Lin Mo. Keputusan hidupnya bukanlah hak orang luar untuk menik. Mulai saat ini, aku memiliki otoritas penuh atas pernikahannya. Apakah Anda punya keberatan? Kau. Dulu semua orang mengejeknya. Menjulukinya menantu yang tak berguna. Aku bahkan diam-diam mengeluh bahwa ia tidak kompeten. Namun hari ini ia berdiri di depan umum dan mendukungku dengan cara yang begitu dominan. Sepertinya ia memang memiliki keberanian seorang ayah. Memahami tubuh suci pada tahap pertama pemurnian Qi. Bagaimana mungkin kau melakukannya? Benar sekali. Ia tidak pernah berlatih pedang. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba memahami fisik keramat Kaisar Pedang? Aku hanya membiarkan pikiranku melayang sejenak. Mengayunkan pedangku dengan santai, dan tak sengaja mendapatkan pencerahan. Tidak sesulit itu, bukan? Untuk mencapai fisik keramat Kaisar Pedang, hanya melalui latihan mental semata. Bakat Lin Mo selangkah bulu Phoenix. Bahkan di seluruh rimba utara sekalipun, kita seharusnya menggunakan seluruh kekuatan kelar untuk mendukung Wan Er dan mencari obat untuk menyembuhkannya saat itu. Sayangnya, semuanya sudah terlambat sekarang. Lin Mo, jangan mengira hanya karena kau memiliki fisik keramat Kaisar Pedang, kau bisa menggunakannya untuk mengancam keluarga Su. Sampah tetaplah sampah. Dengan basis kultivasi serendah itu, apa gunanya pemahaman yang tinggi? Cukup. Jangan katakan apa-apa lagi, Lin Mo. Kontrak pernikahan Qingluo akan sesuai perkataanmu. Baiklah kalau begitu. Karena masalah ini sudah selesai. Hari sudah mulai larut. Perjamuan spiritual telah disiapkan di kediaman. Silakan masuk untuk bersantap. Pasar harta kultivator. Jangan mengira bahwa terus-menerus memberiku hadiah akan menebus ketidakhadiranmu. Lebih baik kau hemat dengan pengeluaranmu. Begitu aku tidak lagi berada di keluarga Su, tidak akan ada yang bisa melindungimu. Dalam saat sekarat, uang juga bisa membeli keselamatanmu. Jadi, apakah sekarang engkau mulai mengkhawatirkan keselamatan ayahanda? Bukan begitu. Aku hanya takut kau akan mempermalukan diri sendiri di depan orang lain. Dan dengan melakukan itu, menoda reputasi keluarga Su kita. Tenang saja. Jika aku menghadapi bahaya yang sesungguhnya, kecepatan ayahmu dalam memohon ampun benar-benar berada di tingkat teratas. Pahlawan muda, mohon ampuni hamba. Hamba tidak sengaja melakukannya.
King Luo. Dirimu akan segera berangkat ke Sekte King Yun. Sebagai ayahmu aku tahu. Ananda dikaruniai bakat yang luar biasa. Begitu Ananda di sana, Ananda pasti akan sangat dihargai. Namun, selagi Ananda berkelana di luar sana, sebaiknya siapkan pusaka spiritual dan pil obat ekstra. Adalah bijaksana untuk bersiap dengan baik. Sang patriark sendiri yang memberitahuku bahwa dalam beberapa hari, aku boleh pergi ke perbendaharaan untuk memilih beberapa barang. Sungguh konyol. Meskipun sang patriark berkata demikian, apakah kau lupa watak dari penatua pertama? Barang bagus apa yang sebenarnya akan ia berikan padamu? Semua itu tak lebih dari pernak-pernik tak berguna yang terlihat mengesankan. Kau benar. Menghabiskan uang untukku. Lebih baik daripada membiarkannya dihamburkan untuk foya-foya. Setelah aku tiada. Wu Qianzhou pembuluh. Teknik pedang tiada banding tanaman obat berharga kualitas tinggi. Kemari lihatlah, silakan lihat. Wu Qianda pembunuh. Barang asli dari Sekte King Yun. Harga bersahabat. Dan transaksi jujur tanpa tipu daya. Benda ini memang terlihat seperti berasal dari Sekte King Yun. Barang-barang yang bocor keluar. Bahkan gagangnya memiliki ukiran tanda Sekte King Yun. Ini terlalu mahal. Sebuah alat sihir tingkat menengah. Dijual seharga 400 batu spiritual. Ada sebuah kitab pedang. Aku baru saja mendapatkan wawasan tentang maksud pedang. Dan kebetulan aku kekurangan kemampuan ilahi teknik pedang yang sesuai. Ayo pergi. Mari pergi melihat-lihat. Beri jalan, beri jalan. Mari, mari, mari. Ini benar-benar memiliki lambang Sekte King Yun. Teknik Sekte King Yun tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Bagaimana mungkin kedua orang ini bisa memiliki barang-barang Sekte King Yun? The film was Mungkinkah barang itu translated and digali dari suatu narrated makam? by M Media. Menginginkannya. Panggil aku ayah. Dan biarkan aku mendengarnya. Ambil atau tinggalkan. Lagi pula aku tidak peduli. Baiklah, baiklah. Ayah akan membelikannya untukmu kalau begitu. Pelanggan Anda sungguh memiliki mata yang jeli. Ini adalah teknik rahasia Sekte King Yun. Seharga 500 batu spiritual. The film was translated Begitu mewahnya and hingga aku narrated bertanya-tanya by siapa M dia. Media. Ternyata menantu keluarga Su yang numpang hidup ini. Lin Mo. Bahkan barang rongsokan ini tidak akan kugunakan untuk menyeka bokongku. Dan ia benar-benar menghabiskan 500 batu spiritual untuk membelinya. Ia benar-benar menghambur-hamburkan uangnya. Biasanya ia akan berdebat dengan orang-orang. Hanya demi beberapa koin untuk arak. Tak disangka, ia sekarang rela menghabiskan begitu banyak batu spiritual untukku. Tampaknya ia benar-benar telah berubah. Ia benar-benar peduli padaku. Target terikat Su King Luo. Basis kultivasi pemurnian Qi tahap 7. Tingkat afinitas 19. Lihat, kau anak kecil. Diam-diam. Kau telah terharu oleh ayahmu lagi. Memang menyenangkan punya banyak uang. Tak ada gadis yang bisa menolak godaan berbelanja. Seseorang tengah memata-mataiku. Siapa itu? Ada apa? Ayahmu tiba-tiba ingin makan jeruk. Kulihat ada yang menjualnya di sebelah sana. Tunggulah di sini. Jangan pergi jauh-jauh. Hutan di luar kota. Keluarlah. Beraninya kau datang ke tempat ini. Meski tahu seseorang sedang membuntutimu. Kau punya nyali juga. Ternyata kalian berdua. Apa yang kalian inginkan? Bukan apa-apa. Kami hanya melihat bahwa kau si tidak berguna ini sedang membuang-buang uang. Serahkan semua barang berharga itu, tuan-tuan. Dan kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Nama Wu Qianzhou. Usia 113 tahun. Identitas pembunuh. Basis kultivasi pembentukan fondasi tahap 4 tahap 3. Kekuatan tempur 440, 400. Kekuatan tempur hanya sedikit di atas 400 dibandingkan dengan milikku yang hampir 800. Itu bahkan tidak ada apa-apanya. Menarik, aku akan bersenang-senang dengan mereka. Kuduga kalian berdua melihatku menghamburkan uang dengan begitu bebas dan mengira telah menemukan domba yang gemuk. Sayang sekali. Aku The sudah film was menghabiskan semua uangku. translated Ini, and narrated by M Media. jika kau tidak percaya, aku bahkan bisa melepas ikat pinggangku dan memberikannya padamu. Cukup bicaranya. Jangan menolak tawaran Bae jika tidak ingin dipaksa mencicipi pahitnya hukuman. Cepat serahkan seluruh harta karunmu.
Kakak jangan buang-buang waktu dengannya. Jika ia tidak punya uang, gali saja akar spiritualnya. Jangan lakukan itu. Aku tidak bilang aku tidak akan memberikannya padamu. The film was Namun, translated dalam and hidupku, narrated by M Media. Aku tidak pernah suka merundung yang lemah. Namun kalian semua bersikeras untuk menyerahkan diri padaku. Pedang yang lumayan. Mengapa tidak? Kau serahkan saja padaku. Berlutut. Dan bersujud padaku 2 kali. Maka hari ini, aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu. Bagaimana? Kau mencari mati. Pedang yang bagus. Saudara kedua. Ini terlalu brutal. Gabungan 2 ahli pembentukan fondasi, bahkan tidak sanggup menahan 1 serangan pun. Orang ini, setidaknya pasti seorang penguasa sejati inti emas. Namun ia menghabiskan hari-harinya berpura-pura menjadi pemurni Ki tahap pertama belaka. Seluruh keluarga Su telah benar-benar ditipu oleh Lin Mou. Kata-kata seorang pria hanyalah kebohongan. Aku sempat percaya ia akan segera kembali. Lupakan saja. Tidak ada gunanya teralihkan oleh orang yang tidak bisa diandalkan seperti itu. Teknik kultivasi macam apa yang digunakan gadis muda ini? Hanya suara denting pedangnya saja sudah menciptakan kekacauan seperti itu. Di usia semuda itu, mampu melepaskan teknik seorang kultivator pedang. Sungguh mengerikan. Selamat Inang. Su Qingluo telah berhasil menguasai teknik pedang King Yun. Pengganda serangan kritis 5 bintang. Mendapatkan kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi tingkat surga sekelebat keabadian yang melayang. Apa sebenarnya yang ia ributkan? Kemarilah pedang. The film was translated and narrated by M Media. Sebuah teknik pedang tingkat surga. Hanya ahli tertinggi di tahap integrasi Dao atau di atasnya yang memenuhi syarat untuk menguasai teknik seperti itu. Bocah Lin Mou ini memiliki fisik keramat dan kemampuan ilahi tingkat surga. Mungkinkah ia reinkarnasi dari suatu kekuatan besar? Tak disangka bahwa keluarga suku sebenarnya menyembunyikan seorang raksasa jalur The keabadian. film was translated and narrated Kemana kau by pergi? M Media. Qingluo. Mengapa kau datang kemari? Lain itu. Kata-katamu yang mana yang benar? Bukankah kau bilang akan membeli barang-barang? Di mana barang-barangnya? Jangan mencoba membodohiku. Kemana sebenarnya kau pergi? Ya, ku dengar ada pertempuran di luar kota. Maka aku pergi untuk melihat keramaian itu. Kau penuh dengan kebohongan. Sudah kuduga. Seharusnya aku tidak memiliki fantasi yang tidak realistis tentangmu. Aku berharap kau telah bertobat. Tapi sekarang, pedang terbang tingkat kedua. Apakah ini untukku? Gadis bodoh. Jika bukan untukmu, lalu untuk siapa lagi? Pil kultivasi Ki tingkat kedua. Dari mana kau mendapatkan semua barang ini? Apakah kau pergi ke perbendaharaan lagi? Perbendaharaan keluarga Su tidak memiliki banyak pusaka yang layak menarik perhatianku. Ayah terluka. Bukankah ayah memiliki tubuh pedang untuk melindungi diri? Ini hanyalah luka kecil. Namun kau akan segera memulai perjalananmu tanpa senjata yang layak. Bagaimana kau akan bertahan?
Lalu, bagaimana denganmu? Pertarungan dan pembunuhan di luar sana bukanlah tempat bagi ayahmu. Dulu, ia mengabaikanku sepenuhnya. Namun beberapa hari terakhir ini, ia melindungiku di setiap kesempatan. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan barang-barang ini. Namun ia bersikeras bahwa ia tidak membutuhkannya. Mungkinkah? Apakah ia benar-benar telah berubah? The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih. The film was translated Ayahanda. and narrated by M Media. Istirahatlah lebih awal. Besok sang patriot akan membuat pengumuman di kuil leluhur. Tetua pertama secara khusus meminta kehadiranmu. Bocah itu hanya demi panggilannya ayahanda. Inang sebelumnya telah menunggu selama hampir 10 tahun. Selamat Inang karena telah menyelesaikan pemberian hadiah. Hadiah. Pedang terbang serigala langit tingkat 2 kelas rendah. Pil pemelihara ki tingkat 2. Pengembalian serangan kritis level 4 bintang. Barang yang diterima. Pedang ledakan api tingkat 4 kelas rendah. Pil roh emas tingkat 3 kelas atas. Mengapa serangan kritisnya hanya bintang 4? Selamat Inang. Anda telah berhasil membuka fungsi sistem baru. Indra beribu mil. Anda dapat dengan cepat merasakan lokasi dan jarak target yang Anda ikat. Fungsi ini baru berguna jika putriku tersayang sampai direbut oleh berandalan manapun. Aku bisa segera bergegas ke sana dan mematahkan kaki bajingan itu. Sistem. Tampilkan panel status King Lu. Benarkah sudah setinggi ini? Aku bertanya-tanya. Jika aku memaksimalkan tingkat afinitas putriku tersayang, imbalan apa yang akan diberikan oleh sistem? Meningkat 3 tingkat kecil dalam satu malam. Pil yang disediakan sistem ini benar-benar barang berkualitas tinggi. Sistem. Tampilkan panel pribadiku. Bertarung melampaui tingkatanku bukan lagi masalah bagiku sekarang. Melangkah ke tahap inti emas akanlah mudah. Namun makam leluhur King Yun hanya mengizinkan masuk bagi mereka di bawah tahap inti emas. Aku akan menunda penerobosan hingga kembali dari makam. 10 hari dari sekarang, makam leluhur King Yun akan dibuka secara serentak di 13 kota. Di kota King Yun, keluarga The film was Sukita mendapatkan 10 translated slot. and narrated by 10. M Media. Makam leluhur benar-benar akan segera dibuka. Memang benar, jika seseorang bisa memperoleh takdir abadi ini, maka keluarga Sukita pasti akan mampu melahirkan beberapa ahli pembentukan fondasi lagi di dalam makam leluhur itu. Meski terdapat tanaman obat berharga yang tak terhitung jumlahnya, tempat itu pun penuh dengan bahaya. Aku mengumpulkan kalian semua di sini hari ini karena aku ingin bertanya, selain King Luo, siapa lagi yang bersedia ikut? The Putraku film was Sukan, translated di tingkat and kelima pemurnian narrated Ki, by M telah Media. memenuhi syarat. Kucuku tahu cara membuat jimat. Ia harus memasuki makam leluhur. Linmo, apa yang kau lakukan dengan berkeliaran di sini? Ini belum waktunya makan. Jika kau ingin minum, pergilah mabuk-mabukan di rumah bordil. Kepala klan. Ananda juga ingin pergi. Perjalanan ke makam leluhur bukanlah main-main. Lengah sedikit saja, dan kau tidak akan bisa tertolong lagi. Justru karena itulah, hamba harus pergi. Linmo, apakah kau memiliki kesadaran diri sedikit saja dengan dirimu yang tidak berguna itu? Pergi ke sana hanya untuk menjemput ajal. Tepat sekali. Kau pikir kau ini siapa? Kepala klan. Ayah hamba. Ia hanya meracau. Ia terlalu banyak minum. King Lu. Saat orang dewasa berbicara, anak-anak jangan menyela. Lin Mo, apa kau yakin ingin pergi? Aku
Dengan tingkat kemampuan yang menyedihkan itu, ia masih ingin masuk. Aku curiga saat waktunya tiba nanti, ia akan bersembunyi di balik punggung King Luo dan menangis minta pulang. Lihat saja nanti. Karena penatua pertama telah berbicara. Ia pasti sedang merencanakan sesuatu. Mencoba memikirkan cara untuk menghadapinya. 3 tahun lalu, Wan Er memasuki makam leluhur King Yun demi mencari obat untukku. Lalu ia menghilang begitu saja. Sebagai suaminya, aku tidak bisa hanya berpangku tangan. Meski hamba hanyalah menantu keluarga Su, hamba harus rela mempertaruhkan nyawa demi dia. Entah demi keluarga Su, ataupun demi King Luo. Hamba harus menemukan perjumpaan abadi yang ditakdirkan. Ayah, berhentilah menyulitkan. Bahaya di makam leluhur King Yun. Berada di luar kemampuanku untuk diprediksi. Jika ayah pergi, ayah hanya akan menyia-nyiakan satu tempat dengan cuma-cuma. Lagi pula, tetua pertama tidak akan pernah menyetujuinya. Siapapun bisa mengucapkan kata-kata manis. Lihat saja akting munafiknya. Ia melakukan ini hanya untuk menunjukkan kesetiaannya. Ia sudah memperhitungkan bahwa tidak akan ada yang setuju. Bagi orang tidak berguna sepertinya untuk pergi. Siapa yang bilang aku tidak setuju? Bagus. Bagus sekali. Inilah rasa tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria keluarga Su. Patriark, Lin Mo sangat memenuhi syarat untuk ini. The film was Bagus. translated Apanya yang and bagus? narrated by Aku sudah M Media. mempersiapkan diri untuk mengungkap basis kultivasiku jika harus. Ada apa dengan wanita tua ini? Dia malah membelaku. Perjalanan ini bukan masalah setel. Penatua pertama, apakah Anda yakin bahwa Lin Mo layak mewakili keluarga Su untuk memasuki makam kuno itu? Setiap kata yang diucapkannya tulus. Aku keberatan. Ayahku hanya berada di tahap pemurnian Ki. Memasuki makam leluhur sama saja dengan bunuh diri. Terlebih lagi, tetua pertama Anda selalu menganggap ayahku sebagai bagi keluarga Su. Namun sekarang Anda sengaja melontarkan pujian setinggi langit untuknya. Ini jelas sebuah muslihat untuk menjebaknya. Hamba mohon sang patriark untuk memberikan penilaian yang adil. Jika hamba benar-benar ingin mencelakai Tuan, mengapa hamba harus menunggu sampai makam itu dibuka? Penatua pertama. Apa ini? Barang ini disebut giok harta 7 pesona. Ananda bawa 1 keping ke dalam. Dan ayahanda akan menyimpan 1 keping di luar. Jika Ananda menghadapi bahaya di dalam makam, Ananda bisa diteleportasi kembali kapan saja. Giok harta 7 pesona. Ini adalah pusaka yang hanya bisa ditempa oleh integrasi Dao. Seluruh keluarga Su, tidak. Seluruh kota Qingye hanya memiliki 1 set ini. Pusaka semacam itu. Penatua pertama, Anda benar-benar memberikannya kepada seorang pecundang. Hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Harta rahasia ini, yang bahkan penatua pertama sendiri pun tidak tega memakainya. Benar-benar ia berikan kepada Lin Mo. Mungkinkah bahwa ia telah menemukan rahasia besar mengenai Lin Mo? Mereka semua hanyalah orang-orang bodoh yang berpikiran sempit. Seseorang yang bisa menguasai kemampuan ilahi tingkat surga dan merupakan seorang reinkarnator, bukanlah orang biasa. Jangankan Master Sekte King Yun, bahkan jika leluhur King Yun ada di sini, ia harus bersujud 3 kali dan menyembah 9 kali. Sekarang setelah hamba berinvestasi lebih awal, hamba telah mendapatkan keuntungan besar. Jika demikian halnya, 10 hari dari sekarang, Lin Mo akan pergi bersamamu. Terima kasih Patriark. Makam leluhur King Yun adalah tempat wafatnya King Yunzi. Di dalamnya terdapat pil obat yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai teknik kultivasi. Namun tempat itu pun sangatlah berbahaya. Untuk perjalanan ini, prioritas kalian adalah untuk tetap hidup. Jangan biarkan diri kalian teralihkan oleh harta dari luar. Baik, King Luo, kalian harus ekstra waspada. Di dalam makam kuno, keadaannya tidak sama seperti di kota, di mana kalian mendapatkan perlindungan keluarga. Di antara para kultivator, yang ada seringkali hanyalah pembantaian dan penjarahan. Bahkan jika kalian bertemu dengan kenalan, kalian harus tetap berjaga-jaga. Saya Menggunakan pusaka sihir tingkat kedua hanya untuk transportasi. Hanya Sekte King Yun yang mampu memamerkan kemewahan seperti itu. The film was Lihatlah, translated and bahkan narrated pengawal by mereka M adalah Media. kultivator pembentukan fondasi di seluruh kerajaan Zhou. Siapa lagi selain Sekte King Yun yang bisa menggunakan kultivator pembentukan fondasi? Hanya sebagai pelayan. Jinluan utusan King Yun. Kami menyambut. Kami menyambut utusan King Yun. Utusan King Yun. Namaku Jin Wan. Aku turun ke kota King Yun kali ini. Pertama atas perintah sekte, untuk membuka makam leluhur King Yun. Dan kedua untuk memilih murid bagi sekte abadi kami, untuk membina bakat yang menjanjikan. The film was Di antara kalian translated semua, and siapa yang bernama narrated Su by King Luo? M Media. Tua bangka ini. Dia bersekongkol dengan
penatua keempat keluarga Su. Beraninya dia mengincar putriku. Dia pasti sudah bosan hidup. Dia memang bersinar dan berbakat. Ini pasti kebanggaan keluarga Su. Nona King Luo. Bagaimana rasanya? Siapa kau? Seorang fana belaka. Beraninya kau menghalangi jalanku. Aku Lin Mo. Ayah King Luo. Lututku terkena panah bertahun-tahun silam. Sehingga kakiku tidak lagi seperti dulu. Kuharap kau memaafkanku karena tidak memberikan salam resmi. Dan kau ini apa? Si bodoh yang tidak tahu diri. Berani-beraninya berdiri di hadapanku. Aku adalah tunangan Su King Luo. Dia wanitaku. Dan kau berani menyentuhnya. Jangan terlalu besar kepala. Kau hanyalah muridku. Tunangan. Sampai kau mendapatkan pengakuanku. Kau tetap hanyalah muridku. Siapa yang butuh pengakuanmu? Selama Paman Lin merestuiku itu sudah cukup. Aku hanya mendengarkan kata Paman Lin. Murid. Sebaiknya kau tahu diri. Tunangan. Jika kau punya nyali katakan itu sekali lagi. Di hadapan Paman Lin. Murid. Tunangan. Murid. Tunangan. Murid. Tunangan. Murid. Tunangan. Murid. Sudahlah, sudahlah. Lihat kalian berdua. Kalian semua adalah keluarga. Berhentilah bertengkar. Cukup. Semuanya diam. Tulang-tulang Su King Luo ini murni dan tanpa celah. Dia adalah wadah tingkat atas kelangkaan yang hanya muncul 10.000 tahun sekali. Jika aku bisa memurnikannya, teknik kultivasi gandaku pasti akan mencapai kesempurnaan. Namun, Lin Mo ini tampak biasa saja. Namun auranya luar biasa tenang hingga mencemaskan. Ia tentu bukan sekadar orang dusun sederhana. Dan bocah yang baru saja melompat keluar ini. Fluktuasi energi spiritual padanya juga aneh. Jika aku bertindak sekarang, mungkin akan menimbulkan komplikasi yang tidak terduga. Sepertinya aku perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Tua bangka itu. Dia hampir meneteskan air liur. Sistem. Periksa panel statusnya. Nama Jingguan. The Usia film was 158 translated tahun. and narrated Identitas by murid dalam Media. sekte King Yun. Basis kultivasi tahap inti mas lapis pertama. Kekuatan tempur 2222. Penilaian mempraktikkan metode kultivasi ganda sesat. Fondasi Dao tidak stabil. Sangat membutuhkan akar spiritual tingkat tinggi untuk stabilisasi. Bajingan. Berani sekali kau mengincar putriku. Tunggu saja sampai aku keluar ke sana. Kalau aku tidak menghabisi nyawamu berarti aku bukan Lin Mo. Jembatan Bayu muncul makam leluhur terbuka. The film was translated Jembatan Bayu. and narrated by Media. Pintu masuk makam leluhur ini ternyata berada di langit. Sebuah dimensi kantong. Hanya kultivator pemutusan roh yang bisa menciptakannya. Ibu, tunggu aku. Makam leluhur hanya mengizinkan masuk secara individu. Mereka yang mencoba masuk sebagai kelompok akan terpisah secara otomatis. Orang dengan basis kultivasi tertinggi mendapat prioritas untuk memasuki makam leluhur. Ayahanda, aku tahu kau khawatir, tapi kau tidak diizinkan masuk. King Lu, bahaya di dalam makam leluhur ini tidak terduga. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mempertaruhkan nyawa sendirian? Ayahanda, justru karena tempat ini berbahaya, maka kau tidak boleh pergi. Jika kau ikut, kau hanya akan mengalihkan perhatianku saat melindungimu. Tetaplah di luar dan tunggu aku. Aku akan pergi dan membawa ibu kembali. Gadis ini ternyata mencemaskanku. Jika aku selemah yang ia duga, aku pasti sudah lama binasa. Baiklah, kalau begitu, biarkan dia masuk duluan. Aku memiliki fungsi sistem untuk melacaknya. Aku akan mengikutinya diam-diam setelah masuk. Baiklah, kalau begitu, maka berhati-hatilah. Xiaoyan, begitu kalian berada di dalam, kalian harus berhati-hati. Jangan gegabah. Ayahanda, Xiaoyan mengerti. Jika tak bisa menang, aku akan lari saja. Kau, ingatlah tidak masalah jika kalian tidak menemukan kesempatan abadi apapun. Ayah akan menanggung kebutuhanmu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mempermalukan Anda. Berhati-hatilah dalam segala hal. Sungguh malang hati seorang ayah. Namun dulu kau bisa tenang saja. Kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ada apa dengannya? Mengapa ia terburu-buru sekali menyerahkan nyawanya? Bukankah mereka bilang ia tidak diizinkan ikut? Adalah keberuntungan bagi keluarga Su bahwa Jin Huan yang terhormat menaruh minat pada King Luo. Si bodoh ini tidak tahu diri tadi.
benar-benar berani bersikap dingin kepada yang terhormat. Tunggu apa lagi kalian? Penatua Agung, bocah Lin Mo ini benar-benar mencari mati. Ia bersikeras untuk mengikuti kita masuk. Begitu kita berada di dalam, ia pasti akan menyeret kita. Lancang. Dengan kemampuan guru kami, harta apa yang tidak bisa beliau dapatkan? Apakah ini urusanmu? Sampai bergosip di sini. Apa mataku The salah film was lihat? translated Tetua Agung tidak and pernah, narrated bahkan by melirik M bocah Media. ini sekalipun. Kini ia menatapnya, seolah-olah ia adalah putra kandungnya sendiri. Guru, begitu Anda di dalam, Anda harus sangat berhati-hati. Setengah bagian lain dari pusaka Gyok itu telah ditinggalkan di keluarga Su. Jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat segera berteleportasi kembali. Wanita tua ini, sikapnya berubah begitu drastis. Apa sebenarnya rencananya? Mungkinkah dia ingin mengincar daun muda? Aku pergi. Sangatlah berhati-hati. Makam leluhur Qin Yun. Arah tenggara. 350 km jauhnya. Bagaimana King Luo bisa berteleportasi sejauh ini? Mencarinya akan menjadi pekerjaan yang cukup sulit. Keluarga Xiao dari kota Qingyun bukanlah apa-apa. Xiao Yan, bukankah kau cukup hebat di masa lalu? Kota Kingxi tidak pernah punya masalah dengan keluarga Xiao. Haruskah kalian memaksaku melakukan pertarungan hidup mati di sini hari ini? Persetan dengan tanpa dendammu itu. Xiao Yan, aku benar-benar tidak tahan melihat tatapan angkuh kalian orang-orang kota Qingyun. Jangan berlagak sok berkuasa di hadapanku. Itu Xiao Yan. Siapa yang cukup berani untuk menyentuhnya? Bagaimanapun itu adalah keluarga Xiao. Xiao dari kota Kingxi. Jadi tuan muda keluarga Xiao dari kota Qingyun ini ternyata adalah seorang wanita. Jika kabar ini tersiar, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan dunia? Shihao, kau berani membunuhku. Keluarga Xiaoku pasti akan meratakan kota Kingxi ini. Apa yang kau takutkan? Di dalam makam leluhur ini, tidak ada pendekar ahli yang bisa masuk selama kita melenyapkan jiwanya sepenuhnya. Takkan ada yang tahu kita pelakunya. Benar sekali, kota Qingyun telah bersikap semena-mena selama bertahun-tahun, merundung dan menindas kami kota-kota bawahan yang lebih kecil, sesuka hati mereka. Hari ini kita bunuh tuan muda mereka dan membuat mereka membayar harganya. Tunggu sebentar. Sebelum membunuhnya, biarkan aku bersenang-senang dengannya terlebih dahulu. The film was translated and Tetua narrated Dan, by M Media. bukankah kau bilang bahwa kau selalu punya jurus pamungkas? Gunakan sekarang. Jurus pamungkas itu hanya bisa digunakan sekali saja. Sampai keadaan seperti ini Anda masih ingin menahannya. Apa yang kau gumamkan? Yang lemah sudah sepatutnya diinjak oleh yang kuat. The film was translated and Lebih baik kau terima narrated saja by nasibmu. M Media. Aku suka mendengarnya. Jika yang kuat tidak bisa menginjak yang lemah, lalu untuk apa bersusah payah menjadi kuat? Senior Lin, Siapa kau? Tidakkah kau lihat aku sedang sibun di sini? Lin Mo. Lin Mo, apakah pengaruh keluargamu sekuat itu? Apakah keluargamu memiliki ahli pembentukan fondasi sebagai penyokong? Aku ingin tertawa rasanya. Sejak kapan aku mengenal orang dusun sepertimu? Berhentilah berlagak seperti orang hebat. Lin Mo, aku tahu. Bukankah ini tuan muda keluarga Su yang terkenal sebagai orang yang tak berguna? Sekarang aku ingat. Bukankah ia punya seorang putri bernama Su Qingluo? Ia sungguh cantik dan menawan. Keluargaku bukanlah sesuatu yang layak kalian bicarakan.
Kau baik-baik saja. Xiaoyan, terima kasih Paman Lin karena telah menyelamatkanku. Aku benar-benar salah menilai kalian. Kau jelas-jelas tidak berdada rata. Paman Lin, apa yang Anda katakan? Ku bilang, kau menyembunyikan kemampuan aslimu dengan baik. Baru saja tertinggi Lin. Melenyapkan begitu banyak orang hanya dengan lambaian tangannya. Namun tak sedikit pun energi spiritual yang bocor keluar. Dia pasti seorang master kuno yang berinkarnasi. Xiaoyan, sosok perkasa seperti tertinggi Lin, pasti akan memiliki rekan abadi yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Jika memungkinkan, kau harus segera menaiki ranjangnya secepat mungkin. Meski kau tidak memiliki gelar resmi. Asalkan kau memiliki hubungan itu. Kita berdua guru dan murid pasti akan mencapai tujuan kita. Bertindaklah cepat. Jaga bicaramu. Dulu kau bilang bahwa semua orang di sini adalah sampah. The film was translated and narrated by M Media. Jangan banyak bergerak dulu. Meridian borusak. Dan organ dalammu hancur. Ini cukup parah. Aku bisa melihat semua itu. Katakan saja padaku. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku memang punya sebuah metode. Tapi aku takut menyinggung The sang film was tertinggi jika mengatakannya. translated and Jangan mengulur narrated waktu by denganku M di sini. Media. Segera beritahu aku. Junior, kebetulan ada teknik kultivasi ganda yang unik di sini. Selama kalian berdua menyatukan yin dan yang kalian, luka-luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Tidak, aku menolak. Menolak apa? Mengingat watak sang tertinggi. Bagaimana mungkin ia menolak untuk menyelamatkan nyawa? Patulah muridku. Dia adalah ayah Su Qinglu. Su Qinglu adalah guruku. Dan dia juga tunanganku. Kau pikir ini waktu yang tepat? Nyawa taruhannya. Tertinggi janganlah terikat oleh formalitas. Cepatlah menyelamatkan orang adalah prioritas utama. Ini tidak benar. Mengapa aku merasa kau sedang mempermainkanku? Dan Chenzi, ku beritahu kau. Jika kau berani mempermainkanku, aku pasti akan memusnahkan jiwamu. Beraninya junior ini. Luka semacam itu hanya bisa diobati dengan pil obat tingkat ketiga atau lebih tinggi. Jika tidak, satu-satunya pilihan adalah metode kultivasi ganda. Sembuh. Mengapa kau tidak mengatakannya sedari tadi? Aku punya pil obat tingkat 3. Ini adalah pil roh emas tingkat ketiga kualitas unggul. Sangat langka bahkan di wilayah tengah sekalipun. Pil roh emas. Sang tertinggi. Anda bahkan memiliki harta karun seperti itu. Apakah sudah dimulai? Ini sudah berakhir. Berakhir. Begitu saja. Luka-lukaku memang sudah sembuh. Dan basis kultivasiku bahkan telah meningkat. Tapi, bagaimana mungkin secepat ini? Senior mohon tenang saja. Aku pasti tidak akan membicarakan hal ini kepada orang luar. Pun tidak akan menyebut sepatah kata pun. Kepada Guru Qingluo. Baiklah, mulai sekarang. Kita akan memanggil satu sama lain secara terpisah. Ia memanggilmu murid. Dan kau memanggilnya putri. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku dan dirimu. Sama sekali tidak ada yang terjadi. Kebetulan aku membawa sebutir pil obat untuk menyembuhkanmu. Jika kau tidak mengalami masalah berarti, lekaslah ikut The denganku. film was Kita masih translated harus and pergi mencari narrated Qingluo. by M Media. Sebuah pil roh emas tingkat ketiga kualitas unggul. Bahkan di masa jayaku, aku harus mengerahkan seluruh tenaga untuk memurnikannya. Bagaimana mungkin ia memilikinya? The film was Mengapa pula aku translated mengungkit hal ini? and narrated by M Media. Apakah benar-benar tidak ada yang terjadi? Tadi aku jelas berada dalam keadaan itu. Mengapa tidak ada sesuatu yang terjadi? Hormatilah guru dan jalanmu. Xiaoyan, Xiaoyan, kesempatan dalam hidup seringkali hanya datang satu atau dua kali. Apakah kau akan menyeri pipit atau feniks? Bergantung pada apakah kau bisa memanjat pohon besar yang bernama Lin Sang Tertinggi. namun aku tidak mahir dalam seni menggoda. Dan senior Lin adalah sosok yang sangat lurus. Dia tampaknya tidak memiliki niat apapun terhadapku. Omong kosong,
Kau lebih mengenal pria, ataukah aku? Kau terlahir cantik. Terlahir sebagai wanita penggoda. Aku mau tidur. Kau harus tampil dengan baik. Beraksilah dengan baik. Bagaimana tepatnya aku harus beraksi? Terlalu kuat membuatku tidak feminin. Sedangkan terlalu sengaja. Dan terlalu sengaja membuatku tampak sedikit putus asa. Mengapa kau membuang-buang waktu? Cepatlah menyusul. Aku datang. Ular. Apakah itu bayi Susen yang hidup kembali? Ataukah Sanca beracun berumur 10.000 tahun yang menjelma naga? Kau takut pada hal sekecil itu. Aku hanya merasa gugup. Aku hanya merasa gugup. Kau baik-baik saja. Luka-lukamu belum sembuh sepenuhnya. Dan sekarang pergelangan kakimu terkilir. Paman Lin, jangan khawatirkan aku. Pergilah temui guru King Luo terlebih dahulu. Tentu saja tidak. Basis kultivasimu terlalu rendah. Jika ku tinggalkan kau di sini sendirian, kau akan mati jika tertinggal. Aku akan menopangmu. Kepalaku terasa pusing. Aku benar-benar tidak berguna. Maafkan aku, Paman Lin. Ini semua salahku. Maafkan aku. Aku akan menggendongmu. Kemarilah. Ini tidak benar. Ini pil obat tingkat 3. Mengapa ia bahkan tak mampu menyembuhkan luka saringan ini? Sistem sialan itu benar-benar menipuku dengan barang tiruan. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar King Luo sekarang? Dengan kemampuannya, hanya sedikit di antara rekan sebayanya yang mampu menjadi ancaman baginya. Namun bagaimana jika ia benar-benar menemukan ibunya dan hasilnya tidak sesuai harapannya? The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Media. Rok merah bercermin pada air saat melodi seruling meratap. Rembulan meresap ke ombak dingin, jemari giok membeku. Tak pernah kuduga. Gadis ini punya bakat bersandiwara yang cukup hebat. Aku melihat Anda sedang gelisah, Paman Lin. Alunan ini kebetulan memiliki efek untuk menenangkan jiwa. Ini peninggalan ibuku saat beliau masih hidup. Jika Paman Lin tidak berkenan, mohon jangan salahkan kami. Ibunda Mudia. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Terjebak dalam dampak pertempuran kultivator. Lantas mengapa kau menyamar sebagai pria? Setelah ibu meninggal, ayahku tidak menikah lagi. Beliau hanya memiliki seorang putri dalam garis keturunannya. Oleh karena itu, demi ayah, aku hanya bisa menyamar sebagai pria. Kupikir jika aku tampak lebih kuat, aku bisa melindungi warisan keluarga Xiao. Niat asliku adalah, begitu aku menemukan suami idaman hati, aku akan melepaskan penyamaran ini. Bersamanya, aku tidak akan takut pada apapun. Bicaralah dengan benar. Mengapa kau mendekat sekali? Mengapa tubuhmu tiba-tiba begitu panas? Apakah kultivator bisa demam? Aku tidak punya. Mungkin aku mengenakan terlalu sedikit lapisan baju, sehingga aku merasa gerah. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Dulu ketika para wanita itu mencoba menggodaku, mereka hanya berani sejauh ini. Tetua dan katakan sesuatu. Tidak. Cincin inilah yang bereaksi. Sepertinya sesuatu sedang memanggil cincin ini.
Apa yang terjadi? Cincin ini, The film was mengapa ini tidak lagi translated berada di bawah and kendaliku? narrated by M Media. Allah Makam Agung. Di mana ini? Mungkinkah ini? The Tempat film was peristirahatan terakhir translated leluhur King Yun. and narrated by M Media. Istana ini tampak megah. Namun menyimpan aura mengerikan yang sulit dijelaskan. Tidak, aku tidak bisa berbalik sekarang. Cincin ini adalah pemberian darinya. Aku benar-benar tidak boleh kehilangannya. Dan mungkin saja, aku bisa menemukan jejak ibunda. Xiaoyan, mengapa ia ada di sini? Beruntung, ia hanya pingsan untuk sementara. King Yun si leluhur sekte King Yun. Surga telah memberkatiku. Kedua tubuh fana ini. Keduanya adalah bakat tingkat tinggi yang langka sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Sungguh beruntun. Benar-benar beruntun. Mengapa King Lu juga ada di aula utama? Bagus, bagus, bagus. Yang murni dan yin mendalam. Dua jenius tiada tara bibit yang sungguh sempurna. Siapa ini? Bagaimana ia bisa muncul di tempat seperti ini? Sistem. Periksa antarmuka. Nama King Yunzi. Identitas leluhur sekte King Yun. Kultivasi pembentukan fondasi sempurna. Strategi 720. Evaluasi kultivator penantang langit yang berupaya merebut tanah pemakaman tertinggi api peda. Dan telah menuntaskan kultivasi reinkarnasi keduanya. King Yunzi. Tua bangka ini. Bukankah The rumput di film was makamnya sudah translated setinggi and beberapa ribu meter? narrated by M Ia Media. masih hidup. Sayang sekali. Keduanya bertubuh wanita. Lupakan saja. Aku King Yunzi telah berkultivasi selama 1000 tahun. Aku belum pernah merasakan. Bagaimana rasanya berada di dalam tubuh wanita? Tubuh fana mana yang sebaiknya aku The tempati? film was Agar lebih baik. translated and Ini narrated benar-benar by pilihan M yang sulit. Media. Menempati tubuh fana. Kau memainkan permainan yang begitu licik. Lantas kenapa, jika kau adalah leluhur King Yun? Tertekan oleh formasi. Kekuatan tempurmu hanya 720. Lihatlah, bagaimana aku menghabisimu dengan satu tamparan. Gadis muda ini luar biasa. Di usia semuda itu, ia bahkan telah memahami niat pedang. Aku memilihmu. Aneh sekali. Mungkinkah keputusasaanku dalam mencari Dao telah menggoyahkan hatiku dan memicu ilusi? Bagus. Seseorang benar-benar berhasil menghindari indra ilahi ranah pemutusan roh milikku. Menyelinap masuk ke sini. Sebenarnya siapa kau ini? Bolehkah aku bertanya? Pakar hebat mana yang telah sudi mampir ke tempatku yang hina ini? Bersikaplah yang manis. Tiarap dan tutupi kepalamu. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau harus mempersulitku? Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak memiliki dendam padamu? Keduanya ini. Yang satu adalah putri angkatku. Yang lain adalah cucu muridku. Jika kau berani menyentuhnya, bukankah kau sedang menamparku? King Yunzi. Kau mengenaliku. Lebih dari sekadar mengenali. Dasar bajingan tua bagai merampas sarang burung murai. Kau telah merebut tanah pemakaman tertinggi ini. Dan sekarang kau ingin merebut tubuh mereka. Katakan padaku apa kau sudah bosan hidup. Bagaimana kau tahu? Sebenarnya siapa kau? Basis kultivasi yang hanya tingkat pertama pemurnian Ki. Dan dengan akar spiritual yang tidak lengkap. Pantas saja aku tidak bisa merasakannya. Itu karena kau terlalu tidak berguna. Hingga berhasil lolos dari mata ilahiku. Jadi,
Kau pikir kau bisa menanganiku sekarang begitu? Berlagak seperti dewa dan bertindak layaknya hantu. Kau berani mengancamku. Kau cari mati. Orang bodoh sepertimu ingin menjadi pahlawan. Biar kurasakan padamu metode pemurnian jiwa dan pengikisan tulangku. Kau manusia atau hantu? Itu adalah pertanyaan yang seharusnya kutanyakan padamu. Seandainya aku tidak sedang menderita penyakit, aku bisa dengan mudah melenyapkanmu hanya dengan satu jentikan tangan. Kalau begitu kemarilah, dan cobalah. Orang-orang di luar, semuanya mengatakan kau sudah mati. Aku tidak menyangka bahwa kau telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Sepertinya, kau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dasar iblis tua bermulut manis. Tidak heran ada begitu banyak tanaman obat berharga di sini. Selama bertahun-tahun ini, para murid King Yunmu tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di sini. Sepertinya, ini adalah jebakan yang dipasang oleh sekte King Yunmu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama tahun-tahun yang kau habiskan di makam besar ini, pernahkah kau melihat seorang wanita bernama Suan Er? Jawablah dengan jujur. Dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Bukankah kau sudah melihatnya sendiri? Selama bertahun-tahun ini, setiap kali seseorang memenuhi kriteria, mana mungkin aku berada dalam keadaan seperti ini, yang bukan manusia maupun hantu. Kau, Suan Er. Nama itu terdengar cukup akrab. Gadis itu punya bakat yang lumayan. Tapi sayang ia berhasil melarikan diri. baiklah kalau begitu. Maka kau bisa pergi ke makammu dengan tenang sekarang. Awas. Rekan Dao, bertahanlah dengan segenap tenaga. Aku akan melindungi mereka. Kau lagi, Nak. Suara itu aku tidak mungkin salah. Itu benar-benar dia. Selama 3 tahun, ia membuatku menunggu. Istriku yang hanya di atas kertas Suan Er. Ini membuatku geram. Leluhur, berhentilah mencari masalah. Kau bertindak sejauh ini, memancing orang ke makam ini untuk merasuki tubuh mereka. Dan sekarang setelah kau menderita serangan balik. Bukankah itu kesalahanmu sendiri? Dasar kura-kura tua. Di usiamu yang sekarang, kepalamu masih penuh dengan pikiran jahat. Kau masih ingin lari. Apa kau benar-benar berpikir bisa kabur? Di tepi danau dekat makam leluhur Qingyun, hantu tua ini tidak memiliki tubuh fana. Jadi pedang terbang hanya memiliki efek terbatas padanya. Jika ia berhasil melarikan diri dari makam ini, itu akan sangat merepotkan. Leluhur tua, dendam lebih baik diselesaikan daripada dipendam. Apapun masalahnya, tidak bisakah kita bicarakan baik-baik? Belum tentu. Ini tidak akan berakhir baik, bukan? Sialan. Tanganku tergelincir, maafkan aku. Dirimu, kau tikus pembohong. Waktunya kau pergi. Aku sudah selesai bercanda denganmu, putri angkatku. Akan segera pergi ke sekte Qingyunmu. Bagaimanapun Pau adalah leluhurnya. Selain itu, keluarga Su kami adalah yang paling menghormati guru dan jalan. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membohongimu? Bajingan, apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Kau ingin merasuki tubuh putri angkat kesayanganku. Begitu aku menangkapmu, aku akan menjatuhkan 10 siksaan paling kejam padamu. Kau. Sumingdro Kyuchu Sukyu. Angin apa yang membawamu ke sini? Sampai-sampai kau membawa tuan keluarga suku kepadaku. Ini sungguh lucu. Aku sempat bertanya-tanya, mengapa tidak melihat orang ini di luar. Ternyata ia menyelinap ke dalam makam leluhur. Selamat kepada tuan muda keluarga Su. Bukan saja mendapat kesempatan menuju keabadian, tapi kini dendam besarmu juga akan segera terbalaskan. Tuan muda, sejak kapan keluarga Su memiliki tuan muda baru? King Lu adalah pewaris. Keluarga Su yang ditunjuk secara resmi. Ini adalah Su Mingdao, cicit dari Su Qiwo. Di antara generasi muda keluarga Su, ia nyaris menduduki peringkat kedua. Selama bertahun-tahun para ketua klan telah mendukungnya untuk menentang King Lu. Dunia yang begitu sempit. Bunga ajaib garis darah. Legenda mengatakan bunga itu terbentuk dari secercah sajak Dawis yang ditinggalkan oleh seorang abadi kuno. Mengonsumsinya memungkinkan seseorang untuk membangkitkan kemampuan ilahi garis darah tertentu. Orang ini benar-benar beruntung. Langsung saja merampasnya. Lupakan saja. Su Qiwo memperlakukan King Lu dengan cukup baik.
Aku di sini. Sampang, kemana kau melihat? Biar ku beritahu yang sebenarnya padamu. Tempat ini dihantui oleh roh hantu 1000 tahun. Ia mengincar kalian secara khusus. Para kultivator yang ingin merasuki tubuh jasmani kalian. Jika kalian tidak ingin mati, pergilah dari sini sekarang juga. Roh hantu masih mencoba membodohi Tuan Muda. Tidakkah kau tahu bahwa tetua keempat adalah guru Tuan Muda? Tuan Muda, bajingan itu mungkin saja telah membunuh gurumu. Mungkin ia punya beberapa trik rahasia. Mungkinkah ia membawa harta karun yang hebat? Jangan kira hanya karena King Luo melindungimu, aku tidak akan berani membunuhmu. Begitu aku mengonsumsi bunga ajaib garis darah ini, Su King Luo tidak akan ada apa-apanya. Seluruh keluarga Su akan berada di bawah kendaliku. Kau tidak bisa menalar dengan orang mati. Jika kau tidak pergi sekarang, kau benar-benar akan mati. Yang akan mati adalah kau. Di dalam kolam darah, bunga ajaib garis darah itu ternyata telah mekar. Kejadian yang tak terduga. Jalan menuju keabadian muncul kembali. Selamatkan aku. Lin, Paman Lin. Sejujurnya, kita tidak sedekat itu. Bajingan, kau telah merusak rencanaku lagi. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku tidak layak disebut manusia. The film was Bahkan jika ia translated memiliki tubuh and jasmani narrated by dan M. kekuatan Media. tempurnya telah meroket. Selama ia ditekan oleh formasi, ia tidak akan bisa menandingiku. The Leluhur film was King Yun, translated tunjukkan padaku and kekuatan narrated sejatimu by M. dan Media. bertarunglah denganku. Leluhur King Yun. Mungkinkah bahwa roh hantu ini adalah leluhur King Yun? Bajingan ini hanya memiliki basis kultivasi pembentukan fondasi. Namun ia tidak terpengaruh oleh formasi ini. Namun begitu kita berada di luar, aku akan membuatmu mati. Kau, hantu-hantu 1000 tahun ini, benar-benar tidak memiliki integritas sama sekali. Saat mereka tidak bisa menang larinya lebih cepat dariku. Aura hantu tua itu telah lenyap. Sekarang, keadaan menjadi menarik. Lewat sini Tuan Muda. Suan istri Linmu. Wan El, apakah itu kau? Apakah kau mengenaliku? Jika kau ingin tahu di mana teman-temanmu berada, maka ikutilah aku. Jangan khawatir. Mereka berdua baik-baik saja. Mereka bahkan mendapatkan afinitas karma yang langka. Selama bertahun-tahun ini King Yunzi telah memancing para kultivator dari wilayah ini ke sini. Semuanya demi warisan. Milik Yang Mulia Api dan Yang Mulia Pedang. Sebenarnya apa identitas yang mulia ini? Hingga bisa membuat King Yunzi tidak ragu jatuh ke jalan iblis. Menghabiskan ratusan tahun merencana hanya untuk mendapatkan warisan mereka. Aku mendapati dari lukisan dinding di dalam makam bahwa kedua yang mulia ini berasal dari sebuah sekte yang dikenal sebagai Pavilion Pemetik Bintang. Di era kuno mereka berdua mewariskan peninggalan masing-masing sebelum wafat di Rimba Utara. The film was translated and narrated Jadi by maksudmu, M. Media. selama 3 tahun di makam ini, kau telah bertarung dengan King Yunzi demi tujuan menggagalkan rencana besar yang The ia film susun was di sini. translated Aku tidak and tahu. narrated by M. Samar-samar Media. aku ingat datang ke sini untuk sesuatu yang sangat penting. Namun sejak aku terluka parah oleh sekte King Yun, ada banyak hal yang tidak bisa lagi kuingat. Lihat aku baik-baik. Tidakkah kau memiliki pemikiran khusus? Pikiran khusus. Anda cukup tampan Tuan Muda. Namun seseorang tidak seharusnya begitu lancang dan berani. Tidak. Gunakan kepala kecilmu dan pikirkan baik-baik. Cepat.
Pikirlah. Pikirlah. Kau baik-baik saja. Aura yang begitu familiar. Dadanya terasa begitu hangat. Dia mengenalku. Namun mengapa aku tidak bisa ingat? Tidak baik. Seseorang sedang mencoba menyegel makam dari luar. Pasti si bajingan King Yunzi itu pelakunya. Mengapa kau menghentikanku? King Yunzi adalah jiwa yang bejat, yang telah lama jatuh ke jalan iblis. Dia baru saja mengambil alih tubuh Fana. Dan belum bisa menggunakan basis kultivasi penuhnya. Kita harus menghentikannya, agar tidak terus mencelakai orang-orang di wilayah ini. Istriku benar-benar wanita yang sangat berbudi. Demi menyelamatkan orang lain. Ia bahkan rela meninggalkan suami dan anaknya. Tunggu sebentar. Apa maksud Anda dengan itu, Tuan Muda? Mereka berdua masih menerima warisan dan tidak boleh diganggu. Begini rencana kita. Tetaplah di sini dan temani mereka. Begitu King Lu bangun, suruh ia meminum ini. Mengenai King Yunzi, aku yang akan menanganinya. Fisik keramat penguasa pedang. Bolehkah hamba menanyakan nama Anda, Tuan Muda? Lin Mo. Suamimu. Lin Mo. Sialan apa yang baru saja melesat lewat? Di mana tas The film penyimpananku? was translated and Keparat. narrated by M Media. Siapa yang mencurinya? Sangat sulit untuk mendapatkannya. Jimat The embun film beku was tingkat 2 itu. translated and Siapa yang narrated melakukan by ini? M Media. Tempat ini berhantu. Sepertinya ada sesuatu yang najis di balik awan. Tak peduli makhluk najis macam apa kau. Turunlah kemari dan matilah. Bocah tengik. Aku sungguh terharu. Untuk melawan ancaman King Yunzi itu, semua orang telah menyumbangkan segenap kekuatan mereka. Tenang saja. Aku akan bertarung dengan memikul semua keyakinan kalian. Aku tidak tahu apa-apa tentang alkimia atau pemurnian artefak. Namun, karena pil-pil obat ini dapat meningkatkan basis kultivasi, lebih baik aku memurnikan dan mengonsumsinya sebagai Aku akan membuatmu memohon untuk mati. Tetua Qian berada di tahap ke-9 pembentukan fondasi. Namun ia dilumpuhkan hanya dengan satu pukulan dari Su Mingdao. Apa sebenarnya yang ia dapatkan di dalam sana? Pusaka penentang langit apa yang ia dapatkan? Seluruh keberadaannya sepertinya telah berubah. Kau bukan Su Mingdao. Siapa kau? Benda tua. Kau buta. Pernahkah kau mendengar tentang gelar pedang yang menyapu 8 penjuru sejauh 30.000 mil? Apel. Kau adalah leluhur King Yun. King Yunzi. Kami dengan hormat menyambut kembalinya leluhur ke sekte. Pemimpin keluarga Su, sekarang kau boleh mati tanpa penyesalan. Sayang sekali, gadis itu Su Qingluo tidak berhasil keluar. Jika tidak, aku bisa saja menjadikannya selirku. Dengan begitu, dan membiarkan secangkah garis keturunan tersisa bagi keluarga Sumu. Kau. keluarga siapa yang berniat kau bantai? Siapa yang berniat kau jadikan selir? Pak Tua King Yun. Besar sekali angkumu itu. Sudahkah kau meminta pendapatku? Lin Mo. Bagaimana ia bisa keluar dari sana? Bocah ini, kultivasinya benar-benar telah meningkat. Hanyalah tahap ke-6 pembentukan fondasi. Ia tak lebih dari sekadar pembuang. Meski kekuatanku telah sangat berkurang, membantai seluruh keluarga Sumu semudah membalikan telapak tangan.
Leluhur ampuni hamba. Bunuhlah ia jika memang harus. Ia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Bunuhlah ia seorang. Untuk meredakan kemarahan leluhur. Keluarga suku. Tidak menyisakan siapapun lagi. Biasanya kau mengutuk Lin Mo sebagai sampah. Namun sekarang, saat keluarga Su berada di ambang kehancuran, kalian semua hanya berpikir untuk mempertahankan nyawa kalian sendiri. Dalam pandanganku, Lin Mo 100 kali lipat. Lebih baik daripada kalian sekelompok pengecut. Ia bukan anggota klan suku. Ia telah menyinggung leluhur. Apa hubungannya dengan kami? Benar tepat sekali. Ia layak mati? Ia layak mati? Utusan mohon pertimbangkan dengan adil. Leluhur tenangkan amarah Anda. Lin Mo, kau dengar itu kan? Mereka semua ingin kamu mat. Aku tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Murid-murid King Yon dengarkan. Bunuh tanpa ampun. Jin Huan, tahukah kau mengapa King Yunzi menutup makam agung lebih awal? Karena ia takut padaku. Teknik pedang King Yon. Bagaimana ia bisa tahu teknik pedang yang kuciptakan? Tidak. Tampaknya sedikit berbeda. Benarkah ini menantu keluarga suku? Lin Mo. Berakhir sudah. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ia telah membunuh begitu banyak murid Sekte King Yon. Sekte King Yon pasti akan meratakan kediaman keluarga Su kami ke tanah. Berisik. Saudaraku, keluarga Su kita mendapat rezeki nomplok kali ini. Lin Mo, dia benar-benar bukan orang biasa. The film was Bukan orang biasa. translated and Lalu orang macam narrated apa by dia? M Media. Dia adalah, The film was Apa? translated Ini? and Bagaimana narrated mungkin by hal M ini Media. terjadi? saudaraku, pikirkanlah baik-baik. Bagaimana mungkin seorang pemurni ki lapis pertama? Bagaimana mungkin dia bisa menguasai fisik ramat penguasa pedang? Lagi pula, Lin Mo dapat dengan mudah melepaskan kemampuan ilahi tingkat surga. Kemajuan pesat kultivasi King Lu akhir-akhir ini. Semuanya berkat bimbingan Lin Mo. Ia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Raja Abadi Muda. Putrinya ada di dalam. Mustahil dia tidak akan mencoba melakukan penyelamatan. Segera setelah basis kultivasi leluhur dipulihkan, dia pasti akan mati. Percepat penutupan makam besar itu. Dalam mimpimu. Mengapa King Luo dan yang lainnya belum keluar juga? Sialan. Badut-badut yang tampil di bawah ini membuatku gila. Aku khawatir jimat embun beku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Patriark Xiao. Xiao Yan masih berada di dalam makam. Jika kita mundur karena takut sekarang, itu tidak ada bedanya dengan mengubur sendiri. Nyawa anak kita sendiri. Bagus sekali. Demi anak-anak kita. Apa pedulinya jika kita membuang nyawa tua ini? Ikuti aku. Mundur berarti mati tanpa kuburan. Bertarung berarti mempertaruhkan secercah harapan. Bunuh. Bunuh mereka semut. Menarik. Jadi orang-orang dari keluarga Su tidak sepenuhnya mustahil untuk diselamatkan. Kalian hanyalah belalang yang mencoba menghentikan kereta. Apakah kau sedang memberontak? Kau. Mohon maaf. Tanganku tergelincir lagi. Setelah kini, kita memberontak. Lalu kenapa? Nama King Yunzi. Usia 1020. Identitas leluhur King Yun. Kultivasi tahap jiwa Nation basis rusak. Kekuatan tempur 4999. Penilaian lari kau akan mati. Tahap jiwa Nasken. Penilaian sistem yang sangat lugas.
Dan itu pun saat basis kultivasinya sedang rusak. Jika itu, Ingyunsi di masa jayanya. Melarikan diri pun hanyalah angan-angan. Apa kau punya kata-kata terakhir? Apa yang ingin kau tinggalkan? The film was translated and narrated by M Media. Setiap helai bulu di tubuhku gemetar. Ini adalah kegembiraan tingkat tinggi. Adik seperguruan. Kembalilah selagi kau masih bisa. Berhentilah sekarang. Masih ada waktu. Jika tidak, jika kau mati tanpa sengaja, itu tidak akan sepadan. Adik seperguruan. Di dalam rimba utara. Kaulah yang pertama berani menyapa aku King Yunzi seperti itu. Engkaulah yang pertama. Linmo, ajal sudah di depan mata. Namun kau masih berani memainkan trik-trik ini. Dan mengejek tuanku. Ini adalah pembentukan fondasi yang sempurna. Sejak zaman kuno di rimba utara. Mereka yang memiliki pembentukan fondasi sempurna dapat dihitung. Dengan sebelah tangan, meski akar spiritual anak ini telah rusak. Bakatnya tetaplah menentang langit. Mungkinkah ia sosok berkekuatan besar yang bereinkarnasi dengan melepaskan raga fananya? Kembalilah selagi bisa. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Leluhur, ini pasti semacam ilusi kemampuan ilahi. Jangan lupa, bajingan ini sangat mahir dalam penyamaran. Aku pun hampir tertipu. Platform Dao tanpa celah ini pasti palsu. Dasar bocah. Di tahap ini, kau masih berani mengulur waktu. Gawat. Aku telah melangkah tepat ke dalam jebakan. Wan El, mengapa kau datang di saat seperti ini? Tidakkah kau lihat bahwa aku sedang sibuk? Aku juga tidak tahu. Dia sempat sadar sebentar tadi. Aku memintanya memakan ramuan obat yang berharga. Setelahnya, dia dipindahkan ke sini secara paksa. Ini. Gunung belantara di luar kota. Tampaknya kedua makhluk tertinggi telah memenuhi keinginan mereka. Alam rahasia ini runtuh dengan sendirinya. Warisan tertinggi ini seharusnya menjadi milikku. Sungguh menjengkelkan. Akan kubantai semua orang di kota Qingyon. Akan kubuat kalian semua mati. Tak peduli seberapa keras seekor semut meronta, ia tetaplah seekor semut pada akhirnya. Tuan Muda Lin, apakah Anda baik-baik saja? Waner di sini untuk membantumu. Panggil aku suamimu. Suamiku. Kau sudah begitu patuh. Meskipun aku tidak tahu siapa dia atau apa hubungannya denganku. Aku merasakan keintiman yang luar biasa. Istriku. Jika aku tidak salah ingat, dalam beberapa hari akan ada festival lampion. 3 tahunan bukan? Festival Lampion. Sepertinya aku mengingat sesuatu. Kau pernah mengatakannya padaku, bahwa kehidupan seseorang hanyalah seperti lampion-lampion yang dihanyutkan ke sungai saat festival lampion, terlepas dari apakah jalannya mulus atau berliku. Segalanya akhirnya memudar menjadi ketiadaan. Tiga tahun lalu saat festival lampion, kau menipuku dengan mengatakan akan segera kembali. Namun, aku menunggumu selama 3 tahun. Apakah kau Lin Mo? Bodoh sekali kau. Sudah kukatakan panggil aku suami. Baik itu penguasaan teknik pedangmu, maupun potensimu dalam kultivasi. Kau benar-benar seorang jenius. Andai saja kau tidak memprovokasi orang yang salah, aku percaya dalam beberapa tahun ke depan, kau akan mengukir nama di antara para raksasa rimba utara. Hamba memohon kepada leluhur untuk membunuh iblis ini. Jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Tidak. Ironi takdir. Tubuh sucimu
Bahkan lebih berharga daripada warisan tertinggi itu. Sayang sekali aku harus menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Sungguh suatu penyesalan. Putri angkat Su Qingluo. Basis kultivasi meningkat menjadi pemurnian Qi sempurna. Pengembalian kritikal level 3. Mendapatkan basis kultivasi pembentukan fondasi sempurna. Ayahanda. Di mana ini? Ibu. Apakah aku bermimpi? Aku Qingluo. Putri Su Qingluo telah membangkitkan garis keturunan Oshuang. Pengembalian kritikal level 4. Kekuatan garis keturunan Kaisar Manusia Litian. Putriku yang baik. Ia tak pernah mengecewakanku. Akhirnya aku berhasil mengulur waktu hingga sistem kembali. Yunsu, aku sedang menanti kedatangan sistem curangku. Apa yang kau tunggu? Tahukah kau bahwa kebanyakan penjahat mati karena terlalu banyak bicara? Kau tidak berpikir bahwa Dian yang baru saja menerima warisan itu bisa menyelamatkan nyawamu, bukan? Sungguh menggelikan. Bahkan dengan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tahap inti emas semua hanyalah semut. Inilah dunia kultivasi. Sebuah hukum besi yang tak terpatahkan. Sistem. Kain pengembaliannya. Apel, di saat seperti ini, ia masih bisa terus-menerus menerobos ranah dan fenomena aneh ini. Mungkinkah? Kekuatan garis keturunan. Kaisar Manusia Litian. Sejak kapan Ayahanda menjadi sekuat ini? Beliau bahkan telah membangkitkan garis keturunan berelemen es seperti milikku. Namun mengapa? Beliau masih puluhan kali lipat lebih kuat dariku. Aku Linmo. Aku ini suami juga ayah. Bahuku sanggup menopang langit, tanganku mampu menundukkan dunia. Selama aku ada di sini, siapa yang berani menyentuh sehelai rambut mereka? Akan kusaksikan mereka musnah menjadi ketiadaan. Jiwa dan raga hancur lebur. Tingkat afinitas Su Qingluo 60. Berdiam di sini hanya akan menghambatnya. Pergilah cepat. Maju satu langkah lagi, maka kau mati. Kau bocah sombong. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menanganimu? Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa begitu angkur. Tunggu. Guru, siapa itu yang ada di langit? Dia benar-benar keren. Suamiku. Ayah. Lalu kenapa? Aku bersumpah akan mengutuknya ke dalam kesengsaraan abadi. Bicara. Apa kau bisu? Sudah kukatakan bicara. Ini buruk. Bocah ini sudah memiliki kekuatan yang cukup besar. Mengandalkan kekuatan garis keturunannya, ia berdiri tak terkalahkan. Aku hanya berada di tahap awal ranah inti emas. Melepaskan jurus pemungkas ini sangat menguras tenagaku. Baiklah, kita akan binasa bersama. Bersiaplah untuk mati. Teknik pedang ini terasa familiar. Sekte Hauran. Pedang Qingyun. Di mana letak haurannya? Dan di mana letak sektenya dalam hal itu? Dewa terbang dalam sekejap pikir. Leluhur sedang mempertunjukkan inti mendalam dari teknik pedang Qingyun. Di dalam sekte kemampuan ilahi ini, hanya bisa digunakan oleh beberapa kultivator besar. Bagaimana bisa dia? Di mana kau mempelajari teknik pedang ini? Siapa sebenarnya yang mengajarimu? Sadarlah. Berhentilah berpura-pura menjadi korban mengerti. Begitu kupanggil kau adik seperguruan tadi, itu karena aku sedang bermurah hati. Kau benar-benar membuatku tertawa. Putriku memahami teknik pedang Qingyun, dan aku mendapatkannya kembali dengan pengembalian kritis 10 kali lipat. Teknik pedang yang kuperoleh
membuat tindakan menari di atas kepala sang leluhur pendiri. Terasa sangat masuk akal, bukan begitu? Beraninya bocah bermulut tajam ini. Kemampuan ilahi tingkat keempat, terbagi menjadi surga bumi misterius dan kuning. Kau baru menguasai kemampuan tingkat misterius. Bagaimana kau bisa membandingkannya dengan teknik pedang tingkat surgaku? Sungguh sebuah lelukon. Kemampuan ilahi tingkat surga. Sesosok monster benar-benar telah muncul di kota Qingyun yang kecil ini. Ayahanda, di mana Anda? Suamiku, Lin Mao. Keluarga Su. Keluarga suku akhirnya memiliki seorang dewa pedang. Senior kehebatan abadi Anda tak tertandingi. Keluarga suku akan menyongsong zaman keemasan. Bagus, 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 bagus. sangat bagus. Leluhur itu benar-benar telah dikalahkan. Aku akui aku telah meremehkanmu. Namun kau tidak bisa membunuhku. Mengapa? Begitu percaya dikah kau? Murid dan cucu muridku. Semuanya setidaknya berada di ranah inti emas. Murid utamaku King Xiao. Ini adalah ketua sekte Qingyun. Kultivasinya telah menembus ranah jiwa Nasden. Jika kau berani membunuhku, itu berarti kematian bagi istri dan putrimu. Suamiku penjahat tua ini selalu menyimpan dendam. Membunuh tanpa ampun. Bahkan jika kau tidak membunuhnya, ia akan tetap membalas dendam pada kita. Benar. Bunuh dia, paling buruk kita lari saja. Kita bisa pergi berkelana di Provinsi Tengah sebagai gantinya. Ayahanda apapun yang Anda putuskan untuk dilakukan, Ananda akan selalu mendukung Anda. Lepaskan aku. Dan aku bersumpah, tak akan pernah membalas kalian semua. Dan tidak akan pernah melakukan balas dendam padamu. Menurutmu seberapa berharga sumpah beracunmu itu? Mungkin aku harus Membeberkan realitas situasinya kepadamu. Kau memang leluhur Qingyun. Namun apakah ulah King Sek Qingyun yang sekarang masih berada di bawah kendalimu? Jika aku tak salah, bahkan andai ku biarkan kau pergi, kau pasti akan tetap mati. Apa maksudmu? Murid seniormu yang bernama King Xiao itu pasti sudah mengetahui apa yang terjadi. Mengingat sumber daya sekte Qingyun, ia seharusnya sudah tiba di sini dalam waktu sebatang dupa. Mengapa sampai saat ini tak ada satupun yang datang? Kemunculanmu yang tiba-tiba dari meditasi tertutup telah menempatkan Master Sekte Qingyun saat ini pada posisi yang sangat sulit. Apa kau benar-benar berpikir ia akan menyerahkan kekuasaan ini kepada peninggalan tua sepertimu? Mereka hanya ingin menggunakan bilah pedangku untuk membunuhmu. Qingyun Zikao telah merampas kekuasaan, menduduki alam rahasia tertinggi, dan merancang siasat untuk mencelakai pemuda berbakat di kota ini, bahkan mencuri tubuh fisik mereka. Apa kau mengakui kejahatanmu? Apa jadi itu kenyataannya? Begitulah bagaimana adik laki-laki keduaku menghilang bertahun-tahun yang lalu. Hina sekali. Bakat terbesar yang pernah dilihat keluarga Zhao dalam seabad terakhir. Mati di tangan jahatmu. Sekte Qingyun, kalian benar-benar lebih rendah dari binatang. King Yunzi, kami pernah memandangmu sebagai pemimpin jalan kebenaran. Kembalikan nyawa ayahku. Jadi hanya sejauh ini kemampuan leluhurku. Begitu aku melaporkan hal ini kepada Master Sekte, tak satu pun dari kalian akan bisa meloloskan diri. Diam kalian semua. King Yunzi, kau telah melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Kau pantas mati dengan mengenaskan. Kini setelah Dewa Pedang keluarga Su yang tak tertandingi muncul, kehancuranmu telah dipastikan. Bahkan dengan adanya Tuan Muda Lin di sini, tak peduli seberapa besar kekuatanmu, kau tidak bisa lari dari takdirmu. Hanya dengan mengandalkan kalian semua. Beraninya kau bicara begitu lancang padaku. Dunia ini selalu diatur oleh hukum rimba. Bakat di dunia ini tak terhitung jumlahnya. Bahkan bakat anugerah surga sepertiku harus merintis jalan dengan tulang belulang orang lain. Kalian para semut, lebih baik menyerah saja dan menjadi batu pijakan bagi kenaikanku menuju keabadian. Bukan saja ini akan memenuhi ambisiku, tetapi ini juga akan memastikan kalian sampah tak berguna. Mati demi tujuan yang mulia. Tak ada orang yang terlahir sebagai naga atau funik. Semut-semut yang kau bicarakan itu sedang berjuang demi hidup mereka yang gigir.
berupaya menempuh jalan di bawah kaki mereka sendiri. Tak ada yang menjadi batu loncatan bagi orang lain. Naif konyol. Gawat, ia telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Ini adalah teknik kultivasi dari sakti iblis domain tengah. Pemurnian jiwa pelahap langit. Yang secara khusus memansa jiwa-jiwa yang hidup. The film was Untuk menutup dirinya translated sendiri. and narrated by M Media. Leluhurmu menerima anugerahku. Dan aku hanya mengambil beberapa. Tunas dengan potensi lumayan. Kau berani menentangku. Dan mengutukku. Sesosok iblis berwujud manusia. Leluhur King Yun adalah iblis berwujud manusia yang memangsa nyawa. Jangan hanya diam lari. King Yun di masa lalu dibangun karena aku. Dan hari ini King Yun masa kini akan runtuh karena aku. Nama King Yunzi. Usia 1020. Identitas leluhur sekte King Yun. Basis kultivasi kesempurnaan jiwa Neisen. Kekuatan tempur 6700. Penilaian jatuh ke jalan iblis tak terkalahkan. Kekuatan tempur 6700. Dibandingkan dengan kesempurnaan pembentukan fondasi sempurna milikku. Ditambah kekuatan garis keturunanku yang kurang dari 4000. Bagaimana aku harus menghadapinya? Keperkasaan ilahi leluhur tak tertandingi. Kalian semua hanyalah orang mati yang berjalan. Beraninya menantang sekte King Yunku. Inilah harga yang harus kalian bayar. Saudaraku, kurasa hanya sampai di sini langkah kita. Sepertinya kita telah mencapai ujung jalan. Sayang sekali aku tidak akan bisa menyaksikannya dengan mataku sendiri. Hari saat keluarga Su bangkit di Rimba Utara. Meski aku tak bisa menyaksikannya sendiri. Aku percaya, percikan itu masih ada. Selama Xiaoyan bisa bertahan hidup. Aku akan mati tanpa penyesalan. Leluhur. Leluhur, apa maksud dari semua ini? Leluhur merekalah yang pantas mati. Kami rela mati untukmu, leluhur. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu persembahkanlah jiwa-jiwa kalian. Bagaimana? Kami menolak. Sudah kuduga. Lin Mo, kau memaksaku menggunakan teknik iblis untuk meningkatkan basis kultivasiku. Memastikan bahwa aku takkan pernah lagi menapaki jalan keabadian. Membunuhmu begitu mudah sekarang. Sama saja membiarkanmu lolos begitu saja. Akan kubuat kau menyaksikan mereka mati dengan mata kepalamu sendiri. Murid, The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Ayahanda. Media. Lin Mo, kau mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Kau bahkan jauh lebih cerdik daripada gadis King Lu itu. Jaga dia baik-baik untukku. Jika sehelai rambutnya pun hilang, aku takkan memaafkanmu. Bahkan di alam baka sekalipun. Ayahanda, tetaplah kuat. Ananda tidak akan pernah berkultivasi lagi. Keluarga kita bisa hidup bahagia bersama saja. Ayahanda, jangan seperti ini. Lin Mo, kau benar-benar pria penuh kasih sayang. Namun siapa yang sebenarnya bisa kau selamatkan? Ayahanda, Adakah orang lain di dunia kultivasi yang begitu berdedikasi menjadi perisai manusia sepertiku? Maafkan aku. Mungkin aku harus mengingkari janjiku. Ayahanda, Ananda salah karena telah menyalahkan Anda.
Itu adalah kesalahan Ananda. Tingkat afinitas Suking Luo 80. Gadis bodoh. Meskipun tingkat afinitasku belum mencapai batas maksimal, sebagai seorang ayah, aku sudah menunaikan kewajibanku, bukan? Suamiku, di langit kita akan menjadi seperti sepasang burung kembar. Di bumi kita akan menjadi seperti dahan yang bertaut. Bahkan jika kita harus turun ke alam baka, aku bersedia pergi bersamamu. Wan Er, kau juga pergilah. King Luo tak bisa hidup tanpa ibunya. Suamiku. Ayahanda. Lin Mo benar-benar sudi mati demi menyelamatkanku. Namun bukankah Pak Tua dan berkata bahwa semua kultivator itu mementingkan diri sendiri? Dan bahwa mereka membuang seluruh keterikatan duniawi. Kau pembohong-pembohong besar. Jangan-jangan tinggalkan The film aku was dan ibu. translated and narrated by M Media. The film was translated and Kalian orang-orang narrated bodoh. by M Media. Dengan kemampuanmu kau pikir bisa kabur dengan meminjam pusaka. Aku bisa saja menghentikan kalian kapanpun. Apakah sepadan? Membuang nyawamu demi mereka. Apa ini sepadan? Tentu saja sepadan. Mana mungkin tikus malang yang kesepian sepertimu bisa paham? Leluhur King Yun, kau tak lebih dari lelucon belaka. Hanya seorang badut. Kau bilang aku tidak mengerti. Dulu ahli menara pemetik bintang mencari makam leluhur. Memperbudak semua orang di kota Qingyun. Mayat-mayat kelaparan. Menumpuk di luar gerbang kota. Rakyat tak bisa bertahan hidup. Istriku sendiri. Demi mencari butiran beras untuk dimakan. Menjual dirinya dan mati dalam kehinaan. Putraku. Putra kandungku sendiri demi menyelamatkan nyawanya mengkhianati keberadaanku. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Pantas saja orang tua ini memutuskan untuk lepas kendali dan terjerumus ke jalan iblis. Andai itu aku, mungkin aku akan jauh lebih kejam darinya. Namun semua itu tak lagi penting sekarang. Begitu aku tak lagi segan melakukan apapun dan membantai setiap musuhku. Dengan munafik mereka, mengangkatku sebagai pemimpin sekte Qingyun. Lihatlah mereka sekarang. Bagaimana mereka memperlakukanku. Jika seorang kultivator tidak memedulikan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Kau pikir dengan menyelamatkan mereka, mereka akan berterima kasih kepadamu? Kau salah. Mereka hanya akan mengeklaim itu berkat anugerah langit atau kebajikan leluhur mereka. Apa katamu? Kataku, ini berbeda. Segala yang telah kupilih, aku sanggup menanggung konsekuensinya. Itu berarti kau melakukannya dengan sukarela. Bagus. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Tua Bangka, keluar kau. Tua Bangka, hentikan pengiriman pusaka itu. Karena keadaannya sudah sampai pada titik ini, melarikan diri adalah strategi terbaik. Jangan gegabah. Jangan sia-siakan niat baik Semior. Lari matamu. Bukankah kau menyombongkan betapa kuatnya dirimu? The film Di was saat genting seperti translated ini, and kau malah narrated by bersembunyi M atau Media. melarikan diri. Tidakkah kau merasa malu? Apa yang diketahui bocah perempuan The film sepertimu was translated bagi kultivator seperti and kita menghindari narrated by bahaya M Media. adalah satu-satunya jalan yang benar. Lagi pula teknik pelahap jiwa itu adalah kutukan bagi wujud jiwa sepertiku. Astaga. Bukankah itu sama saja dengan mengantarkan nyawa secara cuma-cuma? Aku bisa. Selama ia sang tertinggi tetap hidup. Apa sebenarnya cinta itu di dunia ini? Benar-benar membuat pening saja.
Selama kau tidak melemparkanku ke dalam pakus, kau tidak akan menyesal. Lin Mau. Kau. Apa kau bodoh? Aku tidak, tentu saja aku tidak. Bukan kau tidak bodoh. Mengapa kau kembali? Aku merasa kau membutuhkanku untuk kembali. Membutuhkanmu. Seseorang yang tak berguna sepertimu. Sama sekali tak kubutuhkan. Beriku perhatikan baik-baik. Inilah jurus pamungkasku yang hanya bisa digunakan sekali saja. Api jiwa pembakar langit. Seorang Grandmaster jiwa Nasken. Tidak. Hanya secercah sisa jiwa tanpa wujud. Tepat waktu. Aku bisa menggunakanmu untuk memurnikan jiwaku. Pemuda zaman sekarang benar-benar hebat. Di seluruh dunia kultivasi. Kaulah kultivator jahat pertama yang berani memurnikan jiwaku, jiwa dan Chenzi ini. Dan Chinsi. Kau adalah Kaisar Pil dari wilayah tengah. Hanya secercah sisa jiwa yang lemah. Kau pikir bisa menggetakku? Mati. Ini menakutkan. Ini menakutkan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mengapa kalian semua hanya berdiri di situ? Mengapa tidak bergegas? Baik, baiklah. Cepat. Cepat gali lubang. Haruskah kita mengubur mereka bersama? The film was translated and narrated by M Media. The film was translated bisakah kau and pilih waktu yang lebih narrated baik? by M Media. Apa kau mencoba bersikap kurang ajar? Kau pikir ini waktu yang tepat? Kau masih ingin melakukan kultivasi ganda? Kemampuan ilahi tingkat langit penyatuan sukacita Yin Yang. Yin dan Yang menyatu menjadi satu. Selir sebagai tungkutuan sebagai kuali. Selir sebagai tungkutuan sebagai kuali. Apa maksudnya? Kau terlahir dengan akar spiritual yang tidak sempurna. Dan kebetulan akar spiritualku sangat cocok denganmu. Dengan basis dari pembentukan fondasi sempurna milikmu. Kemajuanmu menuju tahap intimas pasti akan luar biasa. Maksudmu kau ingin menggunakan teknik kultivasi ganda. Memberikan akar spiritualmu kepadaku. Bagaimana mungkin? Aku tahu di dalam hatimu. Kau menyimpan King Luo dan Waner. Dan sulit untuk menerima orang lain. Namun aku tidak akan pernah menyesali ini. Namun tanpa akar spiritualmu, bagaimana kau akan berkultivasi di masa depan? Kau akan lumat menjadi debu. Dalam waktu kurang dari 100 tahun. 100 tahun yang berlalu memang singkat. Namun selama aku bisa menatapmu, Xiao Yan akan merasa puas. Pasar pusaka kultivasi.